ada komunikasi yang terbentuk ya. Terciptalah sebuah komunikasi yang akurat dalam lingkungan kerja itu sendiri. Komunikasi yang buruk, goyah dan lain sebagainya. Kita hadir dan membahas itu, tentu kami akan memberikan 3 pakar yang kami anggap untuk bisa memberikan solusi, memberikan masukan melalui materi yang akan sampaikan kepada kita semua. Tepuk tangan untuk ketiga narasumber. Tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber, yang lebih meriah lagi. Oke, baik. Namun sebelumnya, izinkan saya menyampaikan tata tertib seminar pada hari ini. Yang pertama, hadir waktu, bergabunglah 10 menit sebelum acara dimulai. Kemudian matikan mikrofon atau mute, jaga mikrofon Anda selalu dimati kecuali ketika diberi izin untuk berbicara. Kemudian gunakan nama lengkap, pastikan nama tampilan display name Anda adalah nama asli dan nama lengkap yang sudah terdaftar. Ini juga yang beberapa teman yang terlempar dari grup karena yang tidak bisa masuk karena tidak sesuai dengan username yang sudah terdaftar. Kemudian fokus dan hormat, berilah perhatian penuh kepada pembicara dan jaga ketertiban di ruang chat, hindari spam atau komentar yang tidak relevan. Bertanya melalui chat, ketik pertanyaan Anda di kolom chat selama sesi berlangsung. Moderator akan memilih dan menyampaikan pada sesi tersebut. Kemudian angkat raise hand bagi yang ingin menggunakan fitur raise hand, tentu jika ada yang berbicara dan merespon. Tunggu hingga dipersilahkan. Nah, mohon untuk tata tertib ini diindahkan demi memudahkan dan memperlancar kegiatan kita pada hari ini. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan pembicara pertama ada ya? Belum ya? Oke, Pak Dian mohon disampaikan kepada narasumber kita yang pertama pada hari ini yang merupakan para narasumber yang kita akan dengarkan beberapa materi. Tentu materi pertama adalah berkaitan dengan legal aspek keperawatan. Kemudian yang kedua adalah materi caring dan yang ketiga adalah materi interprofesional. Nah, untuk itu panitia bisa disampaikan kepada narasumber kita yang pertama. Nah, sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Sebagai pembahasan yang pertama adalah aspek legal perawatan. Nah, bicara soal fondasi pertama tentu akan langsung dibahas oleh pakarnya atau seseorang yang selama ini menjadi sentra pengaduan tentang perawat yang tersandung hukum. Beliau dikenal sebagai tokoh besar keperawatan Sulawesi Selatan. Berkarakter tegas dan lugas, memiliki gaya bahasa fleksibel, mewah tapi mudah dipahami. Maka jangan heran ketika semua perawat dan yang ada di Sulawesi Selatan merupakan anak abah. Ya, karena beliau akrab disapa Abah. Siapakah dia? Tentu kita sudah tahu bahwa beliau adalah Nurse Abdul Rahmat SK, Nurse MKes. Tepuk tangan untuk beliau. Sementara sedang berlangsung lobby-lobby diskusi, nah tentu itu akan insya Allah akan menguntungkan bagi kita perawat yang ada di sini karena beliau juga salah satu manajer keperawatan yang ada di sini. Oke, baik. Nah, sebelum saya lanjut, coba hadiah bisa saya turun di sini Kak. Nama, tolong panitia. Nama yang pertama, tolong panitia, maaf, nama yang pertama hadir di forum ini. Tolong sampaikan panitia di depan. Nama yang pertama hadir di ruangan ini. Oke, dan hadiah tadi yang sudah dapat hadiah?
Oke, baik. Kakak Uli juga barangkali bisa cek siapa-siapa yang membuat story yang menarik dan tag Instagram Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Nah, tentu kita akan mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik. Tentu dari sponsor kita adalah Intrasol, kemudian ada Haleon, ada Nur Travel, Epitel, dan tepuk tangan untuk semua sponsor kita yang membantu menyelenggarakan kegiatan kita hari ini. Kenapa seperti saya yang MC? Oke, tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa. Kalau saya bilang tepuk satu, semua tepuk tangan satu kali biar bilang yes. Oke, tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Yes. Tepuk satu. Yes. Oke. Bagaimana? Materi sudah siap? Oke, sembari kita menunggu, coba hadiah. Saya ingin cari orang untuk saya kasih hadiah. Tapi hadiah tak panitia? Ada yang mau ini? Ada apa namanya ini? Ya, oke. Sederhana, tetapi ini akan menjadi sebuah. Baik. Saya untuk yang pertama tadi sudah ada bocoran. Oh, ternyata ada orang yang pertama hadir di sini dan mendapatkan hadiah yang menarik. Tetapi saya akan mencari orang ini. Saya akan jual-jualan. Sebenarnya ini dijual. Harganya 200.000. Iya, satu kontainer, 200.000 satu kontainer. Oke. Bisa. Siapa yang menginginkan hadiah ini? Oke, silakan. Tapi ini ya. Masih ada yang mau? Ini yang pertama tahu. Masya Allah yang pertama. Baik, untuk mendapatkan ini apa kepanjangan daripada Wanua? Wahidin Continue Nursing Association. Luar biasa, sayang sekali belum tepat ya. Siapa lagi? Yang gini, siapa lagi namanya? Ya, Sarmi dada merdada. Oh iya. Luar biasa. Oke, siapa lagi yang ini dari area sana? Ada lagi angkat tangan? Oh iya, terima kasih, luar biasa. Masih ada banyak. Ini ternyata masih ada yang menarik ini. Oke, dari salah satu sponsor kita yang ingin saya tanyakan adalah, iya, sama apa? Angkat tangannya, 1, 2, 3, angkat tangannya. Tidak ada nih. Masya Allah, terima kasih. Ada pertanyaan yang cukup berat untuk dijawab. Pertanyaan adalah, siapa nama takku? Perkenalkan, nama saya Zumratun, ruang perawatan lantai 6 Mochi. Terima kasih. Sudah betul nyaman namanya? Alhamdulillah, berhak mendapatkan. Iya, luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya masih banyak hadiah ini, tenang. Motor juga ada hadiah, tapi dalam bentuk poster. Mana lagi? Ini nilainya. Siapa lagi yang mau mendapatkan hadiah? Dari lagi? Mau? Oke. Tabe, iya. Berapa nomor WhatsApp-nya Ketua DPK PPNI? Ini kayak berat-berat ini. Ya itu juga. Wow. Siapa? 3, 2, 1. Ayo, kamu semuanya. 085-342-118-917. Oke, baik. Siapa lagi yang menginginkan hadiah ini dari laki-laki? Yang menginginkan hadiah? Tabe?
Ternyata di follow. Tepuk tangan. Iya tahu betul. Oke baik. Kemudian Kak Uri mumpung ada siapa nama yang pertama kali datang di sini? Hasbullah Minarti. Oke, Hasbullah dan Minarti silakan berdiri. Orang yang paling pertama hadir di lokasi. Coba Hasbullah dengan Minarti. Wih dia gila lagi. Double job. Oke, hadiahnya nanti lebih spesial akan langsung diterima dari panitia. Kemudian dari Zoom ini, halo kakak Zoom, coba dibantu cek operator. Dibantu cek operator. Sudah? Dari Zoom ada bisa ditampilkan di layar? Bisa ditampilkan di layar? Oke. Aduh. Sudah ada? Oke. Ya, baik. Ada yang standby lihat Zoom-nya? Nanti dikirimkan via paket-paket COD. Langsung di ruangannya ada baik di tempat. Oke, pertanyaannya sederhana. Siapa yang paling cepat mengetik minimal 3 nama sponsor? Yang di Zoom. Tidak, kalau ada kata lain tidak yang di Zoom. Minimal 3 nama sponsor kita pada hari ini. Iya, ada yang Trasol, Epitel, apalagi. Siapa yang paling cepat? Bisa di tracing itu yang pertama mengetik, Pak? Oke, ada Entrasol, ada Epitel, dan ada saya. Sudah? Di Zoom sudah didapat orangnya? Sudah didapat orangnya? Oke, siapa lagi yang mau dapat hadiah ini? Tolong panitia dicatat itu yang mendapatkan hadiah. Ada hadiah dan alhamdulillah kita juga disponsori oleh Nur Travel. Insya Allah akan mengajak kita untuk bertraveling melalui pikiran kita masing-masing. Oke, ada siapa lagi yang mau hadiah? Saya mau kasih hadiah. Baik, saya mau lihat senyuman yang paling lembut. Senyuman yang paling lembut. Masya Allah, saya menemukan satu senyum yang luar biasa. Luar biasa. Insya Allah semua pasien tak dengan senyuman, tak perlu punya skill senyum saja. Oke, baik. Bagaimana sudah didapatkan? Ini dia yang paling pertama. Yang paling pertama ada Nur Isra yang dicatat panitia. Insya Allah kita akan mengajak dia bertraveling untuk dalam alam bawah sadarnya. Oke, Nur Travel, Epitel, dan Entrasol. Oke, luar biasa tepuk tangan. Nah, ada lagi masih banyak video, masih ada ini. Insya Allah dicatat itu nanti. Akan diberikan hadiahnya itu dalam bentuk alamat. Oke, siapa lagi yang menginginkan ini pakai hadiah? Oke, silakan. Mau hadiah? Dari lagi-lagi, oh iya Kak, pertanyaannya cukup sederhana Kak. Iya. Apa materi, sebutkan 3 materi kita pada hari ini. Etik, caring, etik, caring, kode etik sama caring. Aspek legal. Penguatan peran perawat melalui aspek legal, nilai caring, dan kolaborasi interprofesional dalam praktek keperawatan. Hargai perjuangannya. Padahal ini ada kemungkinan di sini ada tiket pesawat yang belum lunas. Oke, baik. Saya lagi mencari ayah. Oke, 1 orang. Saya akan memberikan langsung 2 hadiah ini kepada 1 orang. Bayangkan 2 hadiah. Bisa ya?
Dan satu juga tolong di tracking di Zoom. Di tracking di Zoom. Kak, panitia, di tracking di Zoom. Dan kemudian di sini juga. Satu cari dulu orang. Siapa yang mau hadiah? Nggak susah jadi serius kan? Kenapa selalu pertama dia? Angkat tangan. Coba 1, 2, 3 angkat tangan. Yang pertama coba jilbab kuning. Oke. Oke, 1, 2, 3. Itu mentombok yang kuning yang selalu, yang lain tidak mau angkat tangan. Oke, baik. Satu juga di Zoom. Pertanyaan bersamaan. Tetapi yang di Zoom cukup mengetik. Cukup mengetik. Ya, kalau yang di sini cukup bicara. Tapi bukan bicara sebenarnya. Nah, nyanyikan lagu Mars PPNI 1 bait saja. Satu bait. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi keperawatan. Luar biasa, langsung 2. Iya, 2. Kemudian yang di Zoom, siapa yang paling pertama di situ mengetik 1 bait lagu Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Ini insya Allah Mars kita ini akan mendapatkan penghargaan salah satu lagu Mars tersulit di muka bumi ini. Saya yakin tidak ada perawat yang hafal mati itu. Oke. Iya. Kemudian sudah ada yang mengetik mana lagunya? Satu kalimat, satu kata aja langsung. Mana mi pemateri kasih Oke, cek. Apa? Tapi itu jawabannya ini apa? Terjadi mati lampu. Saya belum ngomong ya, udah mati lampu guys. Materi yang terakhir, nah, ada yang baru saya kirim tadi, bukan yang kemarin, nah.
Oke kak, teman-teman yang ingin istirahat dulu minum, wudhu, sholat duha dan lain sebagainya, tapi jangan makan di dalam nih. Aturan ruangan masalahnya. Mati lampu, mati lampu. Lagi. Ya, ya. Biar saya dengan Ibu Delis dulu. Iya, Kalau nggak ada siapa? Mic-nya masih mati lampu. Siapa yang di depan sini kak? Kasih kasih. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Fandi.
saya seorang perawat tapi tidak pakai J. Jadi kata perawat itu haram hukumnya ditambahi akhiran J. Karena sebagai seorang perawat semestinya kita bangga untuk menjadi seorang perawat. Nah, alhamdulillah dari kegiatan ini ada beberapa sponsor yang YouTube jalan Kak, YouTube jalan. mendanai kita. Cuma stop Jadi, lah ada Zoom salah lagi satu sponsor mungkin error. perkenalkan. Di backdrop itu adalah Nurtur Travel cabang Sinjai. Jauh sekali pergi sponsor di sini karena orangnya itu stay di Makassar aja. Kecuali Makassar ya, bisa aja ada J-nya di belakang. Tapi kalau perawat jangan pakai J. Nah, jadi silahkan buka Instagramnya. Ada yang tidak punya Instagram? Saya akan bagi pulsa 100.000 untuk 5 orang. Silahkan buka Instagramnya. Buka Nurtur Travel cabang Sinjai. Nur, N-O-O-R, Nur, Tur, T-O-U-R, Travel cabang Sinjai. Silahkan buka. Silahkan follow. Sudah? Oke, sekarang tugasnya adalah untuk 5 orang pertama. 5 orang pertama yang komen di post feed-nya yang paling pertama atau yang paling atas. Silahkan. Saya buka nanti di sini nih. Silahkan komen apapun di feed-nya yang paling pertama. 5 orang pertama akan mendapatkan 100.000 rupiah. Untuk 5 orang, untuk masing-masing 5 orang. Untuk 5 orang pertama ya. Semoga kita semua dimudahkan dalam berumroh insya Allah. Yang daftar kesehatan haji kabarnya itu insya Allah bulan 10 sudah mulai buka. Jadi tetap stay di Instagram kita juga. Bagaimana caranya ditahu ini yang paling ini? belas sih. Mohon maaf sudah jaringan. Oke, jadi saya ambil yang ini yang minggu tidak dapat dari minggu yang lalu. Ada paling bawah ada @inci 1919. Ada orangnya Kak? Silahkan chat nomor tak ke grup peserta. Kemudian ada Kak Nurul Hasan. Kak Nurul Hasan. Ada? Kemudian ada Kak Risma _Arianti 91. Ada orangnya? Risma Arianti 91. Risma Arianti 91 ada? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, selanjutnya yang ketiga Isani 04.
Isani 04 ada? Selanjutnya ada Nikmawati 9699. Oke, silahkan chat nomornya Kak. Dan yang saya tambahkan 2 lagi. Ada Kak Angelina Anggriani. Dan yang terakhir adalah 960603 ada? Oke, silahkan chat nomor tak semua 7 orang ke grup peserta. Nanti saya kirimkan pulsanya langsung insyaallah. Untuk 7 orang. Tapi yang lain jangan ikut kirim nomor ke grup di. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide sudah siap. Slide. Cek. Cek, cek. Baik, sudah baru nih saya Cek. Baik, kepada teman-teman yang masih ada di luar silahkan bergabung ke dalam karena acara akan segera dimulai. Tadi waktu dan tempat sudah dipersilahkan untuk minum dan sholat duha dan beberapa kegiatan-kegiatan siang seperti ini. Baik, sekali lagi diinfokan kepada teman-teman yang masih di luar karena sesi materi pertama akan segera dimulai.
Baik, izinkan saya sebagai moderator yang insya Allah akan memandu acara pada sesi seminar hari ini. Izinkan saya membacakan CV pemateri pertama kita pada hari ini yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa kami semua yang ada di ruangan di sini merupakan anak abah yang senantiasa dididik, diayomi sampai betul-betul menjadi seorang perawat yang profesional, khususnya di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Beliau adalah Nurse Abdurrahman Escape MKes. Jadi beliau merupakan salah satu panutan kami. Siapa lagi, jangan pernah mengaku perawat yang ada di Sulawesi Selatan kalau tidak kenal beliau. Jadi beliau lahir di Ujung Pandang 14 Mei 1975. Perjalanan pendidikan beliau itu dimulai dari SPK Demkes Banta-Bantayeng, kemudian Akademi Keperawatan Tidung, S1 Keperawatan, dilanjut dengan Profesi Nurse di Universitas Hasanuddin, dan kemudian lanjut di Magister Emergency dan Disaster Manajemen Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Jadi beliau meskipun dalam keadaan ngantuk, lelah ketika ditanya soal bencana, tidak usah, sudah pasti dia hafal mati. Jadi bencana, kegawat-daruratan beliau sangat hobi, bukan hobi untuk buat bencana, tetapi selalu hobi berencana dan selalu punya pemikiran-pemikiran yang sangat luas untuk itu. Termasuk kegiatan kita pada hari ini yang ternyata tersuplai penuh dari beliau, dari waktu, pikiran dan lain sebagainya, itu terlaksana berkat dukungan beliau. Dan kemudian beliau merupakan kalau pengalaman organisasinya, ya kalau bicara soal organisasi profesi PPNI, beliau beranjak dari DPW, Dewan Pimpinan Wilayah, yang menjadi ketua selama 2 periode dan sekarang sejak berlangsung. Dan beliau juga sudah terkiprah dan tercatat namanya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat, dan saya pribadi berharap beliau yang memimpin Indonesia ke depan, karena kreativitas beliau mungkin rugi kalau cuma Sulawesi Selatan yang bisa menikmati. Tepuk tangan buat beliau. Dewan Pimpinan Wilayah PPNI juga tidak lepas membimbing organisasi di bawah naungan PPNI itu sendiri. Badan kelengkapan dimulai dari HIPGABI, beliau juga salah satu promotor di sana, ada Inkafin dan beberapa organisasi yang lain, dan tentu organisasi-organisasi berbadan kelengkapan dari PPNI itu merupakan juga anak abah mereka di sana semua. Tepuk tangan dulu untuk semua. Jadi kita ini di Sulawesi Selatan, perawat-perawat merupakan anak abah itu. Dan untuk itu senang sekali hari ini kita berjumpa dalam materi legal aspek keperawatan Indonesia. Profesi keperawatan adalah profesi mulia. Namun di balik setiap tindak tanduk keperawatan terdapat tanggung jawab hukum yang tidak bisa dihindarkan. Untuk itu pada sesi ini kita akan mengupas tuntas terkait masalah legal aspek keperawatan. Sebuah materi penting untuk kita semua, menjadi materi penting agar praktik kita tidak hanya profesional tetapi juga aman secara hukum. Langsung saja, mari kita sambut pemateri kita hari ini, Nurse Abdurrahman Escape Nurse MKes, untuk membersamai kita pada hari ini. Masya Allah, mic-nya satu. Iya. Ya, luar biasa. Dan masih selanjut, apa kabar hari ini, Nurse? Luar biasa, energik terus. Seperti yang saya katakan sebelumnya, beliau ini memiliki ciri khas gaya komunikasi yang luar biasa.
Tanpa dia sadari, banyak karakter-karakter komunikasinya saya rampok. Pemilihan-pemilihan diksi yang mewah tetapi mudah untuk dipahami. Itulah karakter beliau dalam gaya bahasa komunikasi. Berkat gaya komunikasi beliau lah yang kemudian menjadi perawat yang paling berpengaruh di Sulawesi Selatan bahkan di Indonesia. Betul ya Pak ya, Masya Allah. Terima kasih banyak sudah bersama kita hari ini untuk men-share aspek legal keperawatan di Indonesia. Ini adalah perawat profesi yang paling bikin Abah sibuk. Iya. Nomor 2 dari keluarga barangkali yang bikin sibuk adalah perawat. Dan beliau juga salah satu manajer keperawatan. Jadi yang berkaitan dengan masalah-masalah keperawatan, beliau ini yang kami andalkan. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat beliau. Untuk itu selama maksimal 20 menit ke depan kami persilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Narsmul. Kalau di roasting sama Narsmul itu seperti nano-nano. Saya izin dibawa ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku, adik-adik sekalian. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan teman-teman calon perawat PK2. Ini sertifikatnya sudah ada, saya pegang sebenarnya. Tapi saya ingin melihat keseriusan untuk menduduki level 32 sebagai seorang perawat, ya. Maka kami mengundang langsung di tempat ini offline. Banyak yang bertanya, kok hanya 155 orang yang diundang offline Pak? Saya bilang itu memang sebuah penghargaan khusus bagi penghargaan khusus yang harus saya berikan kepada mereka-mereka yang tidak pernah lelah berjuang untuk sampai di PK2, ya. Kalau yang lain sudah selesai perjuangannya, Anda masih harus berjuang hari ini. Tapi insya Allah ini sesaat lagi ya. Hari ini kalau daftar nama saya sudah dapatkan, ya minggu ini kita keluarkan sertifikat PK2-nya ya. Kalau saya lihat tangan nggak ada yang mau datang kok. Oke, materi pertama ini terkait dengan legal aspek. Dan ini materi yang sangat mendasar yang harus kita pahami teman-teman sekalian. Kita percaya dan kita meyakini bahwa profesi keperawatan itu profesi yang paling tulus. Ya, karena kita dilahirkan dari sebuah rahim kemanusiaan ya, yang dibesarkan dengan etika-etika yang kemudian dengan itu semua maka tidak ada lagi yang bisa meragukan ketulusan dari seorang perawat. Tetapi teman-teman sekalian, ternyata kebaikan dan ketulusan tidak cukup untuk membuat kita menjadi orang yang dihargai. Terkadang karena ketidakpahaman kita, ketidaktahuan kita terkait dengan kebijakan regulasi, akhirnya ada perawat yang saat ini mungkin harus berada di hotel Prodeo. Hari ini mungkin ada perawat yang dipenjara karena persoalan kebijakan dan regulasi yang tidak paham. Nah, olehnya itu teman-teman sekalian, kita harus belajar mengenai legal aspek. Apa yang membuat praktek keperawatan itu aman? Nah, ini penting. Dan kami PPNI itu berada di garda terdepan untuk melindungi teman-teman sekalian. Tidak diminta-minta suatu saat nanti ada yang bermasalah hukum, ya, jangan ragu, pasti kami akan mengadvokasi. Tetapi tentu kita tidak mau kondisi itu dialami oleh adik-adik sekalian. Jadi dengan materi ini kami harapkan bisa dipahami dan sekaligus bisa membuat kita semakin tahu praktek yang aman dalam seorang perawat. Ini saya kasih. Nah, saya masuk pada prolog dulu.
Jadi teman-teman sekalian, tahun 2023 kemarin, pemerintah telah mengesahkan sebuah produk undang-undang di bidang kesehatan yang kita sebut dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Omnibus Law. Kenapa dikatakan Omnibus Law? Karena undang-undang ini tunggal. Lahirnya undang-undang ini mencabut dan menghapus 12 undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Jadi sebelum undang-undang ini ada kurang lebih 12 produk kebijakan. Di antara 12 produk kebijakan itu ada Undang-Undang Nomor 38 tentang keperawatan. Jadi teman-teman sekalian, kita pernah berada pada suatu masa di mana profesi kita itu diatur dengan sebuah undang-undang yang sangat baik. Dan era itu bagi kami, terutama pengurus profesi, adalah era keemasan organisasi profesi. Betapa tidak, dengan Undang-Undang 38 itu kita mendapatkan beberapa penyetaraan profesi. Kalau dulu perawat itu selesai S1 itu diangkat hanya dengan golongan 3A. Dengan lahirnya Undang-Undang 38, kemudian perawat itu disetarakan sama dengan dokter, sama dengan apoteker, diangkat dengan golongan 3B. Nah, itu salah satu kekuatan dari Undang-Undang 38. Tetapi karena regulasi ini terus berubah dan tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali keabadian dia sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Maka tahun 2023 kita terkaget-kaget dengan adanya isu menghapus 12 regulasi sebelumnya dan mengganti dengan Undang-Undang Nomor 17. Dan ternyata betul, kami sampai jujur mungkin seumur hidup saya hanya beberapa kali demo, dan salah satu demo terbesar yang saya ikuti adalah demo menolak undang-undang ini. Tetapi pemerintah punya mau, dan tentu sebagai negara hukum dan kita masyarakat yang taat hukum, maka setelah undang-undang ini disahkan, diresmikan, maka tidak ada kata lain selain samina wa ta'ah. Kita ikut, dan sekarang ini tidak bisa lagi diperdebatkan kenapa undang-undang ini ada. Sekarang ini tugas kita adalah bagaimana membedah undang-undang ini, memahami undang-undang ini agar kita tahu maknanya dan tidak terjebak pada kondisi-kondisi yang membuat kita masuk penjara, teman-teman sekalian. Nah, yang kedua, fokus materi ini adalah mengenai penegasan aspek legal. Apa yang membuat perawat itu aman dalam melakukan praktek. Dan yang ketiga, mengenali hak dan kewajiban serta perlindungan profesi perawat pasca berlakunya Undang-Undang Kesehatan yang baru. Saya berharap ada di antara teman-teman ini yang menyimpang undang-undang ini di HP. Ada enggak? Kalau ada, saya kasih hadiah. Ada yang mendownload undang-undang ini di HP-nya dan pernah baca undang-undang ini? Tidak ada? Masya Allah. Bagaimana ini mau aman kita? Kalau tidak ada yang pernah baca undang-undang ini. Jadi belum ada yang baca ya? Oke, baik. Kalau pulang nanti download ya. Nah, bacalah sedikit itu. Apa ini undang-undang ini? Karena tidak ada lagi undang-undang selain undang-undang ini. Satu-satunya undang-undang di bidang kesehatan saat ini hanya ini. Semua regulasi di bidang kesehatan, semua di sini pusatnya, teman-teman sekalian. Di bawahnya ini baru lahir peraturan Menteri Kesehatan, per PMK atau peraturan Presiden yang menjabarkan dari undang-undang ini. Oke. Nah, ada beberapa hal yang menjadi muatan atau substansi undang-undang ini yang hari ini saya akan sampaikan, terutama berkaitan dengan legal aspek. Yang pertama, perubahan surat tanda registrasi. Nah, kalau ingat dulu ya, waktu undang-undang yang lama, setiap 5 tahun perawat itu mengurus perpanjangan STR atau surat tanda registrasi. Nah, dengan lahirnya undang-undang ini, maka STR kemudian berlaku seumur hidup. Jadi satu kali dia mengurus STR sudah dipakai seumur hidup. Awalnya kami pikir ini menguntungkan teman-teman sekalian. Awalnya, tapi setelah berjalan, apa yang menjadi kekhawatiran kami ternyata betul. Pertama, dengan kondisi ini itu menjebak kita perawat untuk tidak mau lagi
berusaha meningkatkan kemampuan kita. Padahal kalau misalnya STR ini tidak diupdate, ya kecenderungan kita juga tidak mau ikut-ikut kegiatan. Kalau dulu kita perpanjang 5 tahun dan disuruh mencari satuan kredit profesi, maka kita ikuti perkembangan keilmuan. Sekarang ini perawat ya, dengan STR seumur hidup ini, kalau yang berpikir positif aman, walaupun seumur hidup tapi dia tetap ikut pelatihan-pelatihan. Seperti teman-teman di Mahidin ini, alhamdulillah terpapar karena rumah sakit aktif memberikan pelatihan, OP aktif memberikan pelatihan. Tapi coba teman-teman sekalian, perawat-perawat yang ada di ujung-ujung pulau, yang ada di kepulauan-kepulauan perbatasan, ya, yang memang serba terbatas, tidak mau lagi, tapi kan seumur hidup. Tak usahlah saya lagi. Tapi persoalannya akan muncul ketika terjadi praktek atau malpraktek. Tetap ujung-ujungnya perawat kena hukum. Ya. Jadi perubahan dari regulasi yang dulu dengan yang sekarang, salah satunya adalah perubahan masa berlakunya STR. Yang kedua adalah perubahan surat izin praktek. Nah ini yang sebenarnya cuma diputar saja. Kalau dulu SIP itu tidak jadi dulu SIP itu tidak usah mengumpulkan 50 satuan kredit profesi. Yang dikumpulkan dulu adalah STR, dan itu pun hanya 20 SKP. Nah sekarang ini STR dijadikan seumur hidup, tapi SIP yang disyaratkan 50 satuan kredit profesi. Jadi dia tukar di sebenarnya. Dia tukar. Kemudian SIP yang dulu SIP-nya itu dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, dulu dilakukan oleh masing-masing Pemda ya, atau Dinas Kesehatan. Sekarang penerbitan SIP dilakukan oleh pemerintah pusat. Kemudian SIP berlaku sepanjang STR masih berlaku dan perawat praktik di fase yang sama. Nah, ini yang dulu ini ya, yang dulu ini. Sekarang ini STR seumur hidup dan SIP berlaku setiap 5 tahun. Dan coba lihat. Ya, ini ya. Jadi syarat legal seorang perawat, kalau Anda betul-betul mau dikatakan aman berpraktek, maka syarat legalnya yang pertama itu punya STR dan punya SIP. Kenapa teman-teman sekalian SIP kita di Wahidin itu kita kontrol? Ini saya dapat laporan dari Pak Mansur, beberapa akun dari perawat itu Pak kami tutup karena SIP-nya ternyata sudah expired. Saya bilang saya dukung Pak, saya dukung. Menutup akunnya anak-anak kami karena SIP-nya expired itu bentuk rasa cinta kita dan bentuk perlindungan kami kepada teman-teman. Sebab kapan kami buka akunnya, padahal SIP-nya sudah expired, tiba-tiba teman-teman membuat satu insiden kesalahan yang berdampak hukum, yang kemudian dengan kondisi itu penjaga pasien atau keluarga pasien melaporkan kepada polisi, selesai sudah. Terpaksa kami hanya bisa bawakan nasi kuning. Dan bisa bantu, karena memang secara administrasi ini pelanggaran regulasi, pelanggaran hukum. Ya, jadi teman-teman sekalian, ya, ini ya, ini mekanisme penerbitan STR dan SIP. Kemudian konsep pemenuhan SKP. SKP itu 50 satuan kredit profesi ya, selama 5 tahun. Tetapi untuk SKP itu tidak semua ranahnya itu adalah di pembelajaran. Ada 3 ranah yang harus kita penuhi. Ranah pembelajaran, ranah profesionalisme dan ini praktik pelayanan, dan ranah pengabdian masyarakat. Nah, 2 ranah ini akan mudah Anda dapatkan teman-teman sekalian, karena di platform LMS kita itu banyak sekali pelatihan-pelatihan gratis. Apalagi kalau Wahidin ini buat lagi.
DPK Wahidin buat lagi secara berkala, mudah Anda dapatkan pemenuhan 50 satuan profesi versi atau dari unsur pembelajaran dan profesionalisme. Yang agak keteteran teman-teman itu adalah dari pengabdian masyarakat. Nah, olehnya itu kami meminta, ini salah satu kegiatan kita juga di Wanua ini adalah teman-teman DPK itu akan memfasilitasi terkait dengan pengabdian masyarakat. Nah, ini juga bisa sebenarnya diinisiasi oleh masing-masing ruangan. Contoh misalnya ruang perawatan anak, ya. Ruang perawatan anak pada saat momentum Hari Anak Indonesia, buat kegiatan pengabdian masyarakat. Caranya adalah lapor ke DPK Wahidin. Nanti DPK Wahidin akan fasilitasi, buatkan surat tugas, ya. Kemudian Anda ditugaskan untuk melakukan bentuk-bentuk pengabdian masyarakat. Bisa salah satunya adalah edukasi mengenai stunting misalnya, edukasi mengenai kesehatan anak yang baik. Nah, jadi surat tugas, kemudian foto-foto kegiatan dan berita acara itu sudah cukup mewakili unsur pengabdian masyarakat. Nah, jadi teman-teman sekalian yang mau memperpanjang STR-nya, selalu lihat selalu lihat platform tab. Jangan sampai tumpah-tumpah di SKPTA dari unsur pembelajaran dan profesionalisme, tapi tetap tidak bisa dikeluarkan STP-nya karena tidak tercukupi unsur pengabdian masyarakatnya. Nah, ini harus hati-hati melihat, ya. Jadi memburu SKP itu harus cerdas juga. Kalau sudah mulai terpenuhi 50 SKP di unsur pembelajaran, ya jangan lihat lagi yang mana yang belum tercukupi, itu yang Anda harus kejar. Oke. Jadi praktek keprofesian itu yang merupakan ranah dari pengurusan SIP itu adalah ketika teman-teman menjalankan praktek pelayanan di rumah sakit. Jadi cukup dengan bukti surat penempatan misalnya, atau daftar dinas dari kepala ruangan, atau surat keterangan dari kepala instalasi, itu sudah bisa. Nah, kemudian kewenangan praktek. Nah, ini juga teman-teman sekalian, salah satu unsur yang membuat perawat itu bisa dipenjara ketika asuhan keperawatan yang diberikan itu menyalahi kewenangan prakteknya. Dan ini jujur banyak kita buat ini. Inilah kenapa sekarang ini komite keperawatan itu tengah mempersiapkan namanya pendelegasian kewenangan. Jadi kami sudah pernah ketemu dengan Pak Dirut, sudah pernah ketemu dengan komite medik, nanti sebentar boleh ditanyakan lagi sama Dr. Husaini, dan meminta adanya hitam di atas putih bagi tindakan-tindakan yang selama ini familiar dikerjakan oleh perawat, walaupun bukan kewenangan kita. Apa saja tindakan yang bukan kewenangan kita, tapi seakan-akan kita yang punya kewenangan, dan bahkan mungkin kita lebih ahli dari dokter memasang alat tindakan infus misalnya. Infus itu tindakan invasif, teman-teman sekalian. Tindakan melukai. Dan semua tindakan melukai itu bukan tindakan keperawatan. Kemudian pasang kateter, pasang NGT, itu semua bukan kewenangan mandiri perawat. Tapi boleh nggak tindakan itu dibuat oleh perawat? Boleh saja. Di undang-undang ini pun membolehkan, tapi ada syarat dan ketentuan. Apa itu? Pertama, Anda kompeten melakukan tindakan tersebut. Bagaimana cara menilai Anda kompeten atau tidak? Nanti di proses kredensialing yang dibuat oleh komite, ya, itu akan terlihat di situ. Ya, Anda kompeten. Dibuktikan dengan sertifikat yang mungkin pernah Anda ikuti bahwa Anda mahir di situ. Kemudian di surat perintah kewenangan klinisnya juga Anda ada. Jadi Anda harus kompeten dulu. Yang kedua, Anda mendapatkan pendelegasian kewenangan. Pendelegasian kewenangan ini syaratnya harus tertulis.
Nah itulah yang kami minta sekarang ini dan perjuangkan di Komite Medik untuk adanya pendelegasian secara tertulis dari dokter terkait dengan tindakan-tindakan yang selama ini dibuat oleh perawat, padahal tidak menjadi kewenangan kita untuk melakukan. Jujur beberapa kasus terjadi di PJT, di Lontara ya, pasang kateter berdarah. Ya syukurnya karena masih bisa diselesaikan dengan mediasi. Keluarganya bisa menerima dengan penjelasan yang baik. Tetapi kalau ini masuk dalam ranah pidana teman-teman sekalian, keluarganya tidak bisa diajak kompromi, terus nekat melaporkan ke polisi, maka pasti kita akan kena. Kenapa? Karena akan dicari. Kamu melakukan tindakan itu siapa yang suruh? Dokter, mana buktinya disuruh dokter? Ada nggak hitam di atas putih yang menyuruh? Ya, apakah betul dia memandatkan kepada kita sebagai perawat? Ada nggak buktinya? Nggak ada buktinya sama sekali. Ya. Jadi harus ada mandat atau delegasi, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini ya. Nah ini bukti ini contoh STR ya dan SIP. Ini saya sendiri punya STR, sudah seumur hidup. Kemudian ini SIP tahun 2023 saya urus dan berakhir tahun 2027, 5 tahun. Ya. Jadi jangan main-main dengan STR SIP ini. Ini ibaratnya seperti SIM Anda. Kalau Anda pintar naik motor, ya, tapi tidak bawa SIM, pas ada sweeping atau ada tabrakan sudah pasti kena tilang ya, kena sanksi. Oke, kemudian di pasal 276 Undang-Undang 17 ini ada hak tenaga kesehatan. Jadi hak-hak kita teman-teman sekalian, jadi perawat itu atau tenaga kesehatan itu berhak mendapatkan gaji, upah, jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan kesempatan mengembangkan diri, mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Makanya kenapa kalau ada pasien atau penjaga pasien yang memukul perawat pada saat melakukan tindakan itu kita tidak tolerir. Kasus di Lontara itu kita laporkan ke polisi. Dan sekarang ini sudah ditahan itu pelakunya, sudah 2 bulan lebih ditahan dan sudah disidang dan kami sepakat untuk tidak mau berdamai. Ya, kami tidak mau persoalan ini selesai di atas materai 10.000. Ya, kita punya harga diri. Biarlah ini menjadi pembelajaran buat masyarakat bahwa siapapun dia, ketika dia berada di lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita sama kedudukannya di mata hukum. Jangan kau mentang-mentang kau bilang ini perawat, terus kau seenaknya memukul ketika kamu tidak suka ataupun misalnya dalam kondisi stres atau apa. Dan bukan hanya di Wahidin ini, kasusnya terjadi ada di Bulukumba. Kami sementara kawal juga ini di Bulukumba, dan pernah terjadi di Luwu. Yang di Luwu itu kami paksakan pidana. Saya bilang nanti pengadilan yang tentukan, mau dia dihukum 1 hari, mau dihukum 1 minggu, yang penting di penjara. Dan ternyata ya karena kita paksakan dengan kondisi yang memang sebenarnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan, di penjara hanya 1 minggu. Saya tidak apa-apa. 1 minggu itu sudah cukup memberikan pembelajaran kepada masyarakat, yang hakim sendiri. Ya. Jadi tetap sama dengan kita juga ya. Jangan juga kita jengkel sama penjaga pasien, kita pukul juga. Wah, itu sama saja berarti. Oke. Ini kewajiban kita, jadi ada hak dan ada kewajiban. Salah satu kewajiban kita itu di pasal 277 adalah pertama memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan standar operasional. Ya, jadi teman-teman sekalian, jangan abaikan itu SOP. Sekarang Komite Keperawatan tengah menggenjot ini selesainya seluruh SOP. Mudah-mudahan bisa cepat rampung dan jangan kita SOP dijadikan sebagai hanya referensi saja yang tidak pernah dibaca. Nanti pada kejadian baru dicari, salah kan tadi itu cerahku, bikin atau tidak? Ternyata salah betul dan tidak pernah dibaca ya. Jadi, tapi insya Allah ini komite ini membuat SOP ini betul-betul meminta dari yang paling banyak melakukan tindakan sehingga pasti lebih terupdate dan lebih lebih lahir dari komunitas yang melakukannya.
Kemudian merujuk pasien itu juga salah satu kewajiban. Menjaga kerahasiaan pasien kewajiban. Nanti di sebentar Ibu Delis akan menyampaikan ya terkait dengan prinsip-prinsip etik. Salah satunya adalah konfidensialitas, menjaga kerahasiaan pasien. Oke, kemudian perlindungan tenaga kesehatan dan tanggung jawab hukum. Perawat itu sesuai dengan undang-undang ini berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian ada sanksi administrasi yang akan didapatkan juga kalau melanggar. Yang ada administratif berupa teguran, bahkan sampai pada pencabutan STR dan SIP sementara atau pemerintah. Kemudian ada ketentuan pidana diatur bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban atau melakukan praktik tanpa izin. Jadi ada perdata, ada pidana. Hati-hati ya. Nah, di Undang-Undang Nomor 324 ini juga diatur mengenai peran organisasi profesi. Jadi termasuk bahwa setiap tenaga kesehatan boleh membentuk organisasi profesi. Dan untuk perawat kita sudah punya PPNI ya. Nah, perubahan yang signifikan dari undang-undang ini ternyata untuk saat ini itu dimungkinkan membentuk OP baru. Nah, tapi saya pikir jangan, cukup PPNI saja. PPNI saja kita semua belum bisa optimal, apalagi menambah lagi ya. Oke, kemudian pengembangan diri dan profesionalisme di pasal 204 terkait dengan pendidikan tinggi. Kemudian di pasal 276 terkait dengan perawat berhak mendapatkan peningkatan kompetensi berupa pengembangan diri dan keilmuan serta karir. Makanya rumah sakit itu berkewajiban menyediakan pelatihan-pelatihan. Kemudian sertifikasi profesi. Nah, kesimpulan dan implikasi bagi perawat teman-teman sekalian. Jadi pertama, secara legalitas undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 17 ini secara legalitas itu mengakui perawat sebagai sumber daya manusia kesehatan dengan STR seumur hidup. Kemudian pengakuan yang berfokus pada kualitas itu ditekankan pada bagaimana praktek yang dilakukan oleh perawat itu berdasarkan pada standar profesi dan standar etika. Sekarang ini kolegium telah menyelesaikan standar profesi. Kita tunggu hasilnya. Karena sekarang ini kalau standar profesi bukan lagi PPNI yang buat, tapi kolegium. Kemudian hukum. Nah, tantangan regulasi yang masih perlu terus kita menunggu ya adalah aturan-aturan di bawah undang-undang ini. Belum banyak aturan dari undang-undang ini. Dari Undang-Undang Nomor 17 ini belum banyak aturan yang secara terperinci menerjemahkan undang-undang ini. Jadi kita masih tetap menunggu ya teman-teman sekalian. Wah, terima kasih. Ya, jadi karena ini materi sederhana sebenarnya dan tidak terlalu banyak hal yang secara fundamental harus kita ketahui. Saya simpulkan, yang pertama bahwa aspek legal seorang perawat itu pertama dinilai dari secara administrasi ya. Pertama adalah punya STR dan punya SIP. Pastikan ini dua ada. Kapan Anda tidak punya salah satu di antaranya, jangan bagi dulu praktek. Bahkan saya sampaikan ke SDM, kalau ada perawat Pak yang mati STR-nya dan mati SIP-nya, sampaikan ke kami, ke saya sebagai tim kerja. Saya nonaktifkan dulu akunnya dan saya minta dia untuk mengerjakan administrasi. Jangan mengerjakan pasien dulu. Tiba-tiba kamu mengerjakan pasien, salah suntik, mati, salah setting infus pump 6,5 jadi 6.000 cc, mati, pasti polisi cari pada saat di gelar perkara itu dicari kemana ini STR SIP. Ya, itu yang pertama. Jadi harus ada STR, ada SIP. Yang kedua, supaya Anda aman dalam bekerja adalah pastikan asuhan yang dibuat itu mengacu pada 4 standar. Standar etika, kemudian standar profesi, kemudian standar operasional dan ada namanya sekarang standar minimal ya. Standar apa kan namanya yang dibuat. Jadi selain ada SOP ada lagi standar minimal prosedur. Nah, jadi teman-teman sekalian itu yang kedua yang harus
betul-betul kita ikuti. Dan yang ketiga adalah bekerjalah berdasarkan mutu atau berdasarkan pada kompetensi sebagai tenaga kesehatan. Jangan Anda kerjakan kalau bukan kewenangan Anda. Kecuali Anda diberikan pendelegasian kewenangan baik secara mandat maupun secara apa? Ada dua, delegatur, mandat atau delegatur. Jadi tiga saja itu yang membuat kita aman dalam melakukan asuhan. Punya STR, punya SIP, bekerja berdasarkan standar etika, standar profesi, dan standar prosedural. Dan yang ketiga, bekerja sesuai dengan kompetensi. Anda boleh lakukan di luar kewenangan kalau memiliki mandat atau memiliki mandat atau dimandatkan secara delegasi. Kalau tiga itu Anda sudah lakukan, insya Allah aman. Seandainya Anda lakukan tiga itu, tetap ada insiden keselamatan dan ada yang memproses secara hukum, maka PPNI berada di depan mengawal teman-teman sekalian. Kami hadirkan lawyer, badan bantuan hukum yang tidak perlu dibayar oleh teman-teman untuk mendampingi mulai dari proses sidang sampai putusan sidang. Tapi walaupun ada fasilitas itu, jangan berharap pakai fasilitas itu. Ya, kita berdoa tidak pernah memakai fasilitas itu. Saya kira demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Soalnya kita kembangkan kalau ada diskusi. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abah atas baik, beri aplaus yang meriah pada pembicara pertama kita, Nas Abdul Rahman, Abah, untuk kita semua atas materi yang telah disampaikan. Jadi begini, kalau berbicara tentang materi tadi itu sebenarnya setiap kali dibawakan oleh Nas Rahmat terkait masalah legal aspek keperawatan ini, itu nuansa-nuansa ruangan selalu tegang. Pasti, karena kita selalu diperhadapkan dengan hukum. Banyak peristiwa-peristiwa selalu terlibat adalah perawat. Karena memang kita adalah garda terdepan, kita yang bersentuhan dengan pasien. Nah tadi sudah ada 3 senjata yang harus kita kantongi bersama untuk sebagai pelindung untuk kita, mulai daripada STR, apalagi namanya, taat kepada untuk prosedural dan sebagainya, dan seterusnya. Itu adalah pelindung untuk kita semua, karena kita bekerja itu langsung berhadapan dengan pasien. Dan sekarang pasien itu sudah cerdas-cerdas semua. Ibaratkan kuman, kalau kita bikin proteksi, dia juga terus berkembang, kayak tuh ada sekolahnya, kayak seperti begitu. Jadi banyak hal yang perlu kita pegang teguh terkait menjadi seorang perawat. Karena perawat selain daripada hebat juga berat sekali tanggung jawabnya. Terima kasih Abah atas apa yang kami sampaikan. Begitu juga para teman-teman yang hadir di via Zoom atau YouTube yang sedang nonton materi legal aspek keperawatan ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Nah, untuk materi kedua, jadi ya, pertanyaan akan tetap nanti berlangsung. Silakan teman-teman yang ada di Zoom atau di YouTube ketik pertanyaannya di situ, nanti akan dipilih secara acak oleh panitia. Begitupun teman-teman boleh bertanya langsung setelah sesi ketiga pembicara sudah bicara semua. Baik, untuk itu sebelum saya bacakan CV dari pemateri, saya ingin mengatakan bahwa saya salah ambil kertas. Jadi saya beberapa catatan-catatan ini masih salah ambil kertas. Tepuk tangan untuk moderator yang selalu salah mengambil kertas. Mudah-mudahan tidak tertinggal di bawah. Alhamdulillah. Catatan-catatan penting menurut saya. Nah, alhamdulillah sudah ketemu.
dalam praktek perawatan, keterampilan klinis memang penting. Tapi ada satu elemen yang menjadi inti dari profesi ini, yaitu caring. Caring bukan sekedar empati, tapi wujud nyata kepedulian yang membedakan perawat dari profesi lain dengan layanan kesehatan. Untuk itu, mari kita dalami bersama makna dan penerapan caring itu dalam keperawatan melalui materi yang akan disampaikan pada sesi kedua ini. Bagaimana? Sebelumnya saya akan bacakan CV dari pemateri. Deli Susilawati SK MK SAP SK maaf. Oh ya, Deli Susilawati SKP MK. Tepuk tangan dulu buat beliau. Merupakan seorang profesional, ya, pengalaman lebih dari 30 tahun di dunia keperawatan. Ia lahir di sebuah desa atau mungkin kota, Ciamis. Kemudian kebetulan nama Delis, dan paling kebetulan beliau orangnya manis. Dan tepatnya pada tanggal 11 Mei 1967, dan saat ini menjabat sebagai perawat madya sekaligus manajer pelayanan pasien MPP di salah satu rumah sakit di Kota Makassar, yaitu Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Riwayat pendidikannya dimulai dari SDN Paseban 15 Jakarta, dilanjutkan SMP 4 Jakarta, kemudian SMA Negeri 1 Jakarta, semua di Jakarta, sampai kemudian perguruan tinggi di universitas impian saya, Universitas Indonesia. Mudah-mudahan saya bisa satu alma mater sama beliau. Aminkan dulu dong. Ya, yang kemudian gelar magister keperawatan MKEP itu diperoleh juga dari Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia pada tahun 2003. Karir beliau di bidang keperawatan itu dimulai sejak 1993 sebagai perawat pelaksana. Ia kemudian dipercaya menduduki berbagai posisi strategis seperti kepala perawatan bedah, kepala subinstalasi rawat inap, anggota divisi keperawatan, ketua komite keperawatan, hingga kepala bidang keperawatan. Pada tahun 2015 hingga 2020 beliau menjabat sebagai koordinator diklat sebelum akhirnya diamanahkan sebagai manajer pelayanan pasien MPP sejak tahun 2020 hingga saat ini. Betul ya Bu ya? Masya Allah. Dengan rekam jejak beliau itu merangkak dari perawat pelaksana sama seperti kita, sama dengan pembicara sebelumnya, merangkak dari perawat pelaksana sampai kemudian menjadi mentor promotor untuk perawat yang sangat berpengaruh. Dan beliau merupakan inspirasi saya pertama kali menginjakkan kaki di rumah sakit sebagai seorang perawat yang membantu kami untuk mengenal rumah sakit ini lebih jauh adalah beliau. Terima kasih, beri aplaus yang meriah kepada Ibu Delis yang kita kenal, Ibu Delis, untuk bergabung bersama kami di panggung ini. Terima kasih. Mari untuk membawakan materi caring dalam keperawatan. Beri aplaus yang meriah. Oh iya. Terima kasih moderator kita yang luar biasa. Kasih aplaus juga untuk moderator kita. Ini fenomena yang biasa kita dapatkan di acara pelatihannya Pak Rahmat. Kursi depan itu suka selalu kosong ya. Kayak bisa kan diisi di depan dulu supaya enak ya. Kalau di foto tuh dilihat itu tidak bagus banget itu. Bisa yang di belakang maju. Ya, maju. Coba deh. Ada apa dengan bangku depan? Nanti kalau ada kasut kayaknya ada kegiatan yang lain, mungkin lewat Zoom ya. Mungkin kasutnya beralih ke Zoom. Hadir beliau itu tadi itu karena pembukaan, mungkin karena banyak kegiatan di ruangan. Hadirnya di ruang Zoom. Jadi ya, malam bersatu ya.
Sudah Palem. Ada MPP-nya Palem di sini ya? Masuk depan sini, kenapa? Masuk ini. Tak kenal maka tak sayang supaya disayang sama saya. Depan supaya dikenal. Mau disayang sama saya enggak? Mau disayang sama saya enggak? Saya pensiun 2 tahun lagi loh. Mau disayang sama saya, maju-maju di depan. Kayaknya ada wajah baru yang baru datang ini. Selamat datang, Masya Allah. Ini juga alumni sama saya ini. Ya, impiannya Nas Mulyadi ya. Insya Allah ya, kalau beruntung rezeki mana kemana ya. Ya saya ke Musuri. Bu, PKS ada maju-maju, Bu 10 tahun PKS maju. Ayo sekalinya, kemana? Gak pernah kelihatan. Ibu ambil lanu, maternitas. Alhamdulillah. Ya, jadi ini saya nggak tahu berapa menit ini bisa dikasih. 20 menit, kalau di jadwalnya 45 menit. Saya nggak tahu ya, bisa nggak ya? Soalnya topiknya berat ya, saya sengaja gambar ini saya ambil. Karena sudah lama, perawat itu kan dikenal dengan cappingnya ya. Kalau kita mau capping day. Dulu kita itu waktu saya ambil namanya praktek, dulu bukan profesi ya. Pendalaman, apa istilahnya saya sampai lupa. Kenapa gelarnya SKP? Karena dulu itu kurikulum yang masih bersatu, belum disebutkan pendidikan profesi yang terbagi 2, akademik dan profesi. Jadi kalau mau ambil nurse itu ambil profesi 2 akademik, kalau saya tidak. Saya itu langsung 5 tahun, ambil 4 tahun proses pendidikannya dan 1 tahun lebih itu yang sekarang disebut profesi. Saya lupa istilahnya apa itu. Ya, itu istilahnya sebelum masuk ke praktek di lapangan tuh capping day. Nah, cap ini ya, saya nggak tahu karena kebijakannya kita kalau yang tidak pakai jilbab masih pakai cap nggak ya? Sudah enggak ya? Sementara di beberapa rumah sakit yang lain yang saya pernah datangi, kalau nggak salah Karyadi juga ada. Nggak tahu ya, nanti kita share nanti di diskusinya. Karena waktunya juga tidak banyak, hanya ingin menggugah saja. Ketika ini pakaian kita lengkap dengan profil itu menambah rasa percaya diri. Ketika pakai baju putih-putih itu rasanya berbeda dengan ketika kita menggunakan pakaian yang lain. Berasa nggak sih? Berasa nggak? Atau nggak berasa karena sudah terbiasa dengan baju-baju yang biasa? Itu karena selalu memakai baju-baju yang biasa, secara spirit semangat kita itu tidak mengingatkan kalau kita itu adalah perawat, karena bajunya kita biasa, sama dengan yang lain, sama dengan dokter, bahkan mungkin sama dengan penjaga pasien. Syukur-syukur nggak seragam sama penjaga pasien, sama pasiennya, jangan sampai seragamnya sama. Itu yang akhirnya mungkin ada pergeseran-pergeseran nilai yang akhirnya ruhnya keperawatan, intinya keperawatan kita lupakan. Ya ini yang maju yang kanan kiri ya. Oh ya macet ya, macet Ki, bantu saja dia. Ya ini kompetensi yang diharapkan selama 20 menit ke depan. Jadi diharapkan sebenarnya yang diharapkan itu dari awal kan di kontrak waktunya 45 menit, tapi karena ada terjadi pergeseran waktu yang begitu lama, akhirnya kita di 20 menit. Nanti mungkin saya berharap setelah ini mungkin ada WA group atau apa yang bisa mendiskusikan ke MGD untuk membahas hal-hal yang penting yang tadi diamanahkan Pak Dirut ya. Apalagi yang mau dibahas. Saya kira banyak hal yang bisa kita bahas. Ini harapannya 20 menit ke depan mudah-mudahan bisa kita capai dalam proses diskusi. Saya paparkan singkat saja ini. Memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan bidang kesehatan, terutama keperawatan, mampu merencanakan upaya peningkatan caring dalam mengabdikan diri sebagai profesional pemberi asuhan. Kenapa saya bilang PPA? Karena nanti ada materi interkolaboratif. Ya, materi itu berkaitan dengan PPA dokter ya. Dokter Hussein juga sampaikan Pak Rahmat, kenapa cuma perawat saja? Tidak ada farmasi, padahal
banyak juga masalah berkaitan dengan farmasi, dengan PPA lainnya. Saya sampaikan bahwa ini adalah kegiatan DPK PTNI, di mana pesertanya semua perawat dalam rangkaian kegiatan asesmen kompetensi yang ada CPD-nya, ya, continuing professional development itu yang akhirnya menjadi one-one. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan terus Pak Rahmat ini menunjang asesmen kompetensi ke depan ini. Ya, saya mau refleksi dulu. Caring perawat saat ini khususnya rumah sakit Wahidin kira-kira angkanya ada di mana? Kemarin kan baru survei caring tuh tanggal 2 sampai tinggal 5 Juni. Sudah jadi salah satu respondennya enggak? Enggak ya? Kira-kira angka caring kita ada di mana? Perawat berapa? Asumsinya berapa? Saya dulu. Kira-kira cocok nggak dengan slide saya nanti ini? Berapa? Caringnya perawat dari angka 10 dengan 100 kira-kira ada di mana? Hah? Berapa angkanya? 80. Kita sudah akreditasi paripurna loh. Secara keselamatan pasien kita di atas 90%, kalau tidak sampai 90% di akreditasi kita. Semua bab yang 16 bab itu harus di atas 90% untuk akreditasi paripurna. Berarti caring kita ada di mana angkanya? Kira-kira ada di mana angkanya? 90. Masya Allah, 90 ya? Ya dari luar ini. Pernah berapa kira-kira angka caringnya perawat di Wahidin? 60. Asli sana. Oh Jumlatet, kenapa mirip sih? Jumlatet ya? Berapa? 70. Kita lihat ya. Terus komitmen perawat kalau mau caring adakah di dalamnya? Kemudian bagaimana nanti perilaku caring sebagai kunci keberhasilan perawatan itu bisa kita dapatkan excellent. Ini harapannya setelah materi dipaparkan. Mungkin ini sebagai apa ya? Nah ini caring kemarin yang tanggal 25 Juni ya. Ini data dari sumber datanya dari Komite Keperawatan yang baru-baru ini kita lakukan ya 25 Juni. Jadi ada 286 pasien yang ditanyakan bagaimana caring perawat. Serius ya, lihat ya, belalakan matanya ya. Ya, Mas Pandi ya. Ketua DPK kembangkan dari sini apalagi yang mau dikembangkan, Karena yang mau dikembangkan itu yang lebih penting sebenarnya aspek ini. Karena yang tadi disampaikan Mas Pandi, ruhnya keperawatan, intinya keperawatan yang membedakan perawat dengan profesi lain ini caring. Ya. Profesionalisme perawat itu dilihat dari caringnya. Makanya belajar betul-betul dikupas habisin caringnya. Dari 286 ini ya. Apa hasilnya? Ini dulu perawatnya. Perawatnya 420 dari 567, hampir sih semuanya ya. 567 kan perawat tetap. Oh, kenapa ini 567 ya? Mungkin 567 dari ruangan yang ada total semuanya. Berarti 50% dari total perawat yang ada di Rumah Sakit Wahidin ya. 50% dari total perawat yang ada di Rumah Sakit Wahidin. Dan ini komposisinya ya, ada D3 kebidanan, D3 keperawatan kebidanan, semua perawat bidan ya. Ada D4 keperawatan, nurse, S2, nurse spesialis juga ada juga ditanya. Nah, ruangannya ada 15 ruangan yang disurvei perawatnya. Hasilnya ini teman-teman nih, adik-adikku semuanya. Hasilnya bagus nggak? Ini yang di bawah 50, yang di bawah 60 ini ya. Walaupun kita bilang bagus 71, tapi dipersepsikan oleh pasien itu memperkenalkan diri ketika pertama kali bertemu pasien itu masih kurang. Kemudian yang di bawah di atas 60 atau di bawah 60 kalau dari persepsi perawat ya, di bawah 60 dari persepsi perawat. Kita lihat dari persepsi perawat di bawah 60 itu motivasi pasien masih kurang. Menanyakan kembali memastikan bahwa kebutuhan pasien sudah terpenuhi sebelum meninggalkan pasien masih kurang. Pendidikan kesehatan masih kurang. Membantu mendirikan pasien dalam melakukan IDL masih kurang. Kenapa? Karena ada keluarga penjaga pasien yang memaksimalkan betul keberadaannya. Sampai berikan makan lewat NGT, apa semua kalau bisa lakukan sendiri. Sampai kalau menyuntik pun kalau bisa lakukan sendiri, nggak boleh. Sebenarnya kasih makan lewat NGT pun sebenarnya nggak boleh juga. Tapi
Ya itulah nanti itu apakah itu PR tentang kedisiplinan profesi ya. Kalau idealnya, standarnya nggak boleh. Apa-apa semua itu harus dilakukan oleh perawat, tidak boleh pasien yang lakukan. Karena nanti yang catat itu perawat yang lakukan itu ADL, perawat optimalisasi ADL, lakukan mobilisasi miki, padahal yang lakukan keluarga pasien bukan perawat. Gitu ya. Ini menerima telepon yang sifatnya pribadi saat bertugas masih tapi bagus sih, nggak mengaku saya sedikit yang mengaku itu bagus ya, tapi persepsi pasien berbeda. Tapi ini dalam batas normal kalau selisihnya 20%. Tidak melakukan kegiatan tidak ada hubungannya dengan pelayanan, itu juga bagian dari yang ditanyakan pada saat survei caring. Nah ini yang bagus. Ada berapa nih yang bagus? Ada 7 ya? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ini yang bagus. Apakah benar ini angkanya? Ya di atas 80, coba kita lihat persepsi pasien masih di bawah 80. Walaupun kita bilang di atas 80, tadi yang bilang di 90 ada nggak 90? Ada, sopan santunnya ada. Jadi yang 90 itu adalah sopan santun. Alhamdulillah perawat kita semuanya sopan santun. Ya ini baru berkaitan dengan aspek yang bisa dinilai oleh pasien dan keluarganya. Tapi caring itu bukan hanya sekedar peduli, lebih dari peduli kepada pasien sebenarnya. Ya, yang hanya bisa dinilai oleh pasien dan keluarga, tapi harus juga bisa dinilai oleh profesi lain. Dan kita sendiri, sesama profesi kita saja mempertanyakan, caringkah dia? Ya, sesama penjaga shift kalau operan, itu kan kadang ditanyakan. Nah capaiannya rata-rata 70,3 itu dari persepsinya perawat. Kalau dari persepsi pasien dan keluarga itu 71,3, sedikit ya, relatif sama. Jadi nilainya masih 70. Tadi nilainya mau berapa tadi? 90 ya. Berarti PR kita 20% harus ditingkatkan. Tadi ada, kita akan bahas bagaimana upaya melakukan peningkatan perilaku caringnya ya. Apa yang jadi kelemahan kita dari sisi pasien ya. Ini bisa kita renungkan dan kita coba pelajari apa lagi yang harus diperbaiki. Ya. Nah sekarang kita pelajari dulu konsep caringnya. Kenapa? Ada apa? Kenapa kita mempersepsikan diri kita seperti itu? Karena ada yang mungkin bahkan ada yang percaya dirinya sangat rendah sekali ya. Ya, ada responden yang kita seolah-olah jadi saya sebagai orang yang pernah di pendidikan keperawatan menyimpulkan responden ini enggak kepingin jadi perawat kali ya. Kayak Nas Mulyadi yang terpaksa jadi perawat kali ya. Tapi proses pendidikan waktu saat saya jadi kaprodi perawatan di UMI yang tadinya terpaksa tidak boleh terpaksa pada saat dia selesai menjalani itu semua proses pendidikan. Masa masih terpaksa? Dia harusnya sudah ada menjiwai, jangan sampai disumpah masih dalam keadaan terpaksa, belum ikhlas menjadi perawat. Kenapa belum ikhlas? Kalau nanti ditugaskan shift sore malam menggerutu, wajahnya sudah tidak mau jadi perawat di lapangan, mau jadi dosen saja. Makanya ada itu waktu pertama saya di Unhas itu 10 saya survei program A. Saya tanya dari 10 itu setelah ini mau kemana? Mau ke pendidikan. Sampai akhirnya bilang sama dokter Imam Werna, sih kayaknya ada penanaman konsep yang salah saya. Karena saya dulu waktu saya sekolah S1 keperawatan dulu di UI itu di PSIK UI dulu, konsep dasar perawatan itu 10 SKS. Ditambah lagi ada 5 SKS pengantar profesi keperawatan. Begitu ditanamkan dasar-dasar fundamental yang penting bagaimana profesi perawatan itu dikembangkan, karena kan baru mencari pengakuan. Nah setelah mendapatkan pengakuan, biasanya begitu tuh, mempertahankannya itu susah kan, sudah
diakui, terjun bebas, kurikulumnya berkurang gitu. Fasilitas perawatan berkurang, PPK malah nggak ada. Kenapa profesi perawatan sudah nggak ada? Dia masuknya kemana itu? Masuk ke mata kuliah yang lain, nggak ada kan? Nggak ada kan pengajar profesi perawatan? Dulu saya ada. Bayangkan itu, 15 SKS hanya untuk mempelajari apa itu profesi keperawatan. Itu. Ya. Jadi fundamental penting inti keperawatan, ruhnya keperawatan itu adalah caring, komponen yang mencirikan keperawatan. Kalau tidak ada caringnya, percaya nggak tuh orang kalau itu perawat? Karena yang tadi saya bilang seragamnya sama, perawatnya itu kayaknya bukan perawat, tidak tampilan perawat itu, kalau jalannya sudah ada yang mana pasiennya, mana perawat. Kalau jalan dengan pasien itu, nah apakah pasien yang mana perawat? Ternyata saya selalu tangkap. Ternyata ini yang pasiennya perawat, oh perawatnya lagi kecapean. Saya kira ini pasien, ternyata. Jadi jangan sampai ada kesimpulan seperti itu karena satu saja ada merusak semuanya. Ya, karena ini membawa nama profesi. Dan ini fenomena yang sangat subjektif. Arti berbeda-beda pada setiap orang ya. Tadi saya sudah sampaikan beda-beda itu persepsi orang. Jadi tergantung situasi, konteks dan situasinya. Jadi care dan caring. Jadi kalau care saja belum cukup. Care itu belum cukup, belum ada proses di dalamnya. Sudah care, memperhatikan pasien, tapi belum caring. Caringnya itu ada proses interaksi antara kita perawat dengan pasien dan keluarganya. Jadi bukan cukup dengan edukasi, selesai. Terus evaluasinya mana? Sampai di situ sudah care, tapi caringnya belum dapat. Kenapa caringnya belum dapat? Karena belum ada kontinuitasnya. Setelah diedukasi, pasien itu paham tidak? Kalau ada bisa praktekkan, bisa nggak dipraktekkan? Kalau ada harus dipraktekkan. Jangan nanti di situ selesai edukasi, selesai pasien mengerti. Ketika ditanya pasiennya, jelaskan, bisa jelaskan kembali. Nggak tahu kamu. Terus kenapa perawatnya tulis pasien mengerti? Ya, pasien demam, suhunya 36. Kayak gitu-gitu tuh. Jadi care dan caringnya belum sampai. Mungkin hanya mendengar pasien itu mengeluh demam, maka ditulislah keluhan demam. Suhunya nembak copy paste dari sebelumnya. Akhirnya tidak cocoklah data yang satu dengan data yang lain. Saya banyak sekali temukan, saya case manager ini beberapa kali kalau bahas standingan banyak sekali CPPT yang copy paste dari sebelumnya atau copy paste dari ruang perawatan sebelumnya yang dari GD di copy paste. Jangan tanya PPDS, pekerjaannya mahasiswa memang begitu, karena sekolah mau cepat, tapi kalau perawat kan nggak boleh diikuti yang begitu. Ya, jadi itu. Jadi kalau di caring itu ada keterlibatan interaksinya, ada hubungan transaksi, interaksi antara pasien dan keluarga. Dalam proses itu sabar, jujur, dan rendah hati itu menjadi penilaian dari caring. Gimana kita ya? Kita lihat caring sebagai afektif. Jadi kita kalau dikatakan kompeten, sudah sesuai kompetensi kan? Asesmen kompetensi itu dikatakan kompeten kalau dia secara kognitif sudah memenuhi standar. Secara skill psikomotor sudah memenuhi standar. Secara afektif, apa yang dilihat? Caringnya sudah memenuhi standar belum? Tadi di undang-undang aspek legal kita harus melakukan praktek keperawatan yang terstandar, mengikuti standar profesi. Sementara standar profesi itu mengatakan harus menggunakan ilmu, ada teori yang dipakai, kan pendidikan profesi kan ada teori yang dipakai, dan ada afektif, etik legal. Aspek etik legalnya yang disebut afektif itu berkaitan dengan berbanding lurus ini. Kalau afektif itu berbanding lurus, kalau kita bahas afektif itu
di sisi lain kita itu sama dengan membahas aspek etik moral keperawatan. Jadi kalau kita sudah caring berarti kita sudah beretika, memiliki etika. Kalau tidak caring berarti etika kita dipertanyakan. Ada kode etik yang kita langgar kalau kita tidak memperhatikan aspek caring. Ya, jadi bukan sekedar empati. Kalau kita sudah empati harus ada actionnya. Jangan kasihan itu orang. Setelah kasihan, apa dibikin cuma kasihan doang. Setelah itu sudah tidak ada daya kita apa nih kasih kasihan kalau tidak ada obatnya terus. Jangan kayak begitu, itu masih koma. Ibu tidak ada obatnya di pasien, mau pasien tidak terus. Jangan titik itu koma masih ada, cari harus solusinya. Carikan solusinya apa nih? Dengan cara apa mendiskusikan. Kita kan bekerja dalam tim. Sekarang ada case manager, tanya kasus. Jangan berhenti di situ maksudnya. Ya, harus ada kreativitas, harus ada kemampuan untuk berpikir kritis, mencari solusi. Itu caranya kalau kita mengaku diri kita perawat yang care gitu ya, bukan hanya sekedar care saja, tapi ada caring, ada prosesnya, tidak sekedar empati saja selesai setelah itu. Nah itu yang tadi tidak cukup afektif, tapi harus ada intervensinya. Tidak hanya cukup empati, tidak hanya cukup kasihan apa semua komentar, ternyata tidak ada kita lakukan apa-apa, dekati pasien. Jadi kalau kita lihat orang celongan cari tidak pura-pura nggak lihat. Padahal dia mau bertanya sama kita, jadi kita lewat saja itu. Harusnya apa yang kita lakukan ketika ada orang lihat begini? Kita samperin tuh. Nah itu berarti kita caring, peduli, empati sama itu orang. Kalau kita di posisi orang itu senang gitu kalau ditanya. Mungkin malu bertanya atau bingung bertanya. Kita, ibu ada apa? Ada yang saya bantu bu. Saya lihat ibu mencari sesuatu, cari apa. Akhirnya bicara ini. Kan pasien punya pasien mau cari ini. Kalau ada pasien cari namanya tidak ada kamar, kita marah. Bagaimana cari pasien? Wah ini banyak sekali kamar. Tidak tahu kamar ruangannya di mana, banyak pasien. Begitu tuh, itu care tidak itu? Tidak ya, tahu yang begitu, tapi kenapa prakteknya susah gitu? Itu ada apa ya? Nanti kita pelajari ada apa itu. Gampang kan? Sebenarnya tahu kita itu tidak betul begitu, yang betulnya disamperin, ditanya, tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Kenapa tidak kita lakukan itu? Kita buru-buru ya. Biar nanti orang lain terburu-buru saya. Nah, jadi kita upayakan kalau ada afektif itu muncul, kita dengarkan secara aktif. Jadi pasien, jadi penasihat pasien, menyentuh, menemani pasien yang terpenting, yang kadang menyebabkan insiden keselamatan pasien yang sedang kinerjanya bertambah 20% ya, ditambah ya. Berapa untuk kinerja keselamatan pasien kan dinaikkan tuh targetnya. Ini coba lihat kemampuan teknik mengenai prosedur atau intervensi perawatan ini harus hati-hati. Bagaimana aspek caringnya dalam intervensi itu? Kita coba lihat apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk bisa caring di sini. Coba kita lihat pakai caring yang lain, komponen caring. Kira-kira itu apa itu komponen? Kira-kira kalau ada satu tidak ada di sini bisa jalan nggak? Kalau ada mobil itu, mobil rodanya 4 ya. Kalau mobil rodanya 3 bisa nggak? Jalan nggak? Nggak jalan ya. Atau rodanya 4 lah. Tapi yang satunya kempes, bisa jalan nggak? Nggak bisa. Ya. Jadi ini komponen ini pun seperti itu. Ada 5 komponen caring yang harus menyatu di diri kita itu, yang saling mengisi. Tidak hanya sekedar compassion saja, bela rasa saja, tidak cukup kompeten tapi tidak ada confidence-nya, ya, tidak ada konsainnya, tidak ada hati nurani kita yang berbicara harusnya bagaimana, dan ada komitmennya, ya. Komitmen sekarang
ini komitmen one sekali, komitmen belajar loh, belajar seumur hidup sebenarnya. Tapi difasilitasi dalam termin waktu tertentu oleh PPNI DPK. Tapi kita pribadi sendiri ya harus belajar tanpa harus difasilitasi oleh DPK, harusnya ada keinginan untuk belajar. LMS sekarang banyak dibuka yang online. Saya yang 2 tahun masih pensiun, saya masih cari itu LMS yang berbayar pun tidak ada masalah. Saya share di grup, nggak ada yang mau ikut. Tak ada, cuma 50.000, 25.000, apa masalahnya ini ya? Apa itu dianggap tidak penting atau apa? Itu penting tidak penting itu karena adanya rasa ingin tahu yang besar. Tidak akan muncul keinginan itu kalau tidak ada rasa ingin tahu. Itu mulai orang berpikir kritis itu kalau kita punya rasa ingin tahu yang besar. Ini kayaknya rasa ingin tahunya masih kurang. Sampai tidak ada keinginan untuk belajar lagi, dan belajar lagi. Kita satu-satu kita lihat ini, compassion gula rasa itu peka. Sedih lihat orang lain kalau ada, suka sakit hati saya kalau ada berapa itu 19? Itu makanya mulainya jam berapa yang 40 menit jadi ya. Oke ya. Katanya penting ini, lalu lebih banyak nanti moderator waktunya bicara dibanding saya. Ya. Saya tanya jawab berapa menit? Ya ini bela rasa, terus kompetensi ini bukan hanya tahu saja, terampil saja, tapi ada aspek afektifnya baru bisa dikatakan kompetensi. Ya, ini confidence, percaya diri. Kalau sudah ditanya 1 kali, kedua kalinya jawabannya berbeda, itu sudah tidak ada rasa percaya diri itu. Tidak mantap jawabannya. Itu tanda-tanda tidak percaya diri itu. Betul itu? Gelagapan itu. Ilmunya masih kurang itu. Tentara itu, kalau di kredensial itu gelagapan itu. Jadi itu masalah di keperawatan itu. Jadi bagaimana caranya mau share berargumentasi dengan PPDS yang notabene bukan DPJP, masih ngeper ya kita tidak bisa. Jadi belajar ya. Ini confident, percaya diri tadi sebenarnya. Kenapa nggak jalan? Kurang ditekan ya? Tekan 2 kali. Conscience ini yang hati nurani ya. Standar moral yang dari altruistik yang kayak Robin Hood ya, yang mau bantu pasien tapi tapi jadi hati nurani kita itu cocok nggak ya dengan hati nurani kalau kita berbuat seperti itu. Jadi itu yang bicara itu hati, conscience gitu. Jadi kita itu kalau mau jadi perawat itu harus betul-betul panggilan jiwa. Kalau kepingin betul-betul caring. Kalau cuma sekedar mau cari kerja, kan katanya sekolah mau kerja keperawatan, gampang cari kerja. Nah, oke, nggak ada masalah saya. Tapi nanti di proses pendidikan harus saya perbaiki. Niatnya itu harus betul-betul menjadi perawat yang bertanggung jawab ya. Jadi suara hatinya sudah ya. Suara hati itu lebih suara hati seorang ibu ya kepada anaknya. Karena ibu itu lebih care dibanding bapak-bapak ya, secara statistik ya. Secara evidensinya juga kelihatan seperti itu. Tapi bukan berarti bapak-bapak tidak punya jiwa ibuan ya. Komitmen itu selalu hari ini sama, besok sama. Bahkan hari ini bagus, besok lebih bagus, besok lagi lebih bagus lagi. Bukan kayak bunglon itu warna-warni, sekarang lain, besok lain. Aduh, pusing saya kalau ada yang begitu. Apalagi kalau tidak ada kebijakan pasti bingung. Makanya untuk anak-anak ini nanti dibahas nanti itu. Nah, kalau karakter caring, yang dibilang caring harus memenuhi karakter ini. Pelayanannya holistik dan fokus pada pasien. Seperti ini yang holistik pada pasien ini yang nanti lebih dibahas di IPC. Mudah hubungan saling percaya, memfasilitasi proses pembelajaran klien. Klien ini pasien dan keluarganya, menciptakan lingkungan terapeutik, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan spiritual, dan
terpenting adalah proses keperawatan, metodologi ilmiah yang dilakukan oleh perawat, proses keperawatan. Jangan sampai pengkajian diagnosanya, intervensinya, sampai akhirnya itu tidak baku sambung, sakit lagi. Kalau kemarin audit saya bingung saya bingung audit perawatan itu datanya lain, diagnosanya lain, anunya lain, ada masalah besar. Jadi ini satu yang harus dikembangkan nanti di Wanua ya, Wanua untuk mengembangkan ini sebagai salah satu fokus untuk pengembangan CPD-nya. Yang tadi ya, berlandaskan caring ini tidak muncul dengan sendirinya sebenarnya. Walaupun proses pendidikan itu ada, kita latih, tapi harus dimantapkan melalui adanya budaya profesi yang dikembangkan oleh para manajer yang ditugaskan untuk mengelola perawat. Kalau di kita ada kepala ruangan atau kasub pelayanan, ada tim kerja keperawatan, ada perawat senior yang sekarang tempatnya sebagai MPP, mungkin bisa membantu bagaimana menciptakan budaya profesi yang memunculkan caringnya dengan menumbuhkan spirit semangat caring di antara para perawat melalui proses sosialisasi yang terus menerus kerjasama, ada simbol-simbol kebiasaan. Nah ini kita punya sifat kata Pak Rahmat masih moto sifat kata melayani dengan hati kan? Nah itu sudah dilupakan orang itu. Dulu kan ini kan salah sehat ya. Kalau sehat sekarang gini ya. Tapi sebenarnya itu sifat kata melayani dengan hati itu kita sudah mulai itu. Kata melayani dengan hati itu kalau kenalannya begini dulu bangunnya dulu santai dulu. Ya. Nah dimensi caring kalau kita akses, ya comfort pasiennya, mengantisipasi, ada antisipasi, ada hubungan saling percaya, ada monitoring, ada menjelaskan dan memfasilitasi. Kalau ini yang dikatakan caring, jadi yang pertanyaan yang tadi itu sebenarnya masih belum tuntas ya. Jadi masih banyak hal yang menjadi PR kita di dalam perilaku caring kita. Kalau ini mungkin sudah kita dapat menghormati orang lain, menjamin kebenaran orang lain, memiliki hubungan positif, menerapkan pengetahuan dan keterampilan profesional, ini yang perlu dikaji lagi. Ya, nah ini yang kalau dibilang caring perawat dalam hubungannya dengan pelayanan prima melalui hubungan profesional, harusnya ini yang tadi kalau kita bicara kaidah caring berarti kita belajar tentang etik keperawatan. Ya banyak hubungan di sini, ada hubungan horizontal dan vertikal. Sesama perawat, sesama kating horizontal, vertikal ke atas gitu tuh harus ada komunikasi yang jelas gitu ya. Diaktifkan itu komunikasinya tadi kan jadi masalah ya komunikasi ya Mas Ania. Ya. Masih ada ini kan. Ya. Ini tadi sudah saya sampaikan juga nih, menghargai, respect, hormat, tulus. Saya cuma mau kasih lihat lagi ini kaitannya dengan akreditasi ya. Ini yang saya bilang. Bagaimana caring itu dibentuk ini? Kita pakai teori birokratik caring Pak Rahmat ini. Bahwa caring itu dimunculkan dengan dibiasakan, ada budaya yang diberikan, yang diterapkan budaya caring yang kita relasikan dengan birokrasi organisasi. Jadi kita harus munculkan sistem mentorship apa semua yang belum jalan tuh para anak ya. Jadi itu yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk bagaimana melakukan peningkatan upaya caring kita dengan sosialisasi seperti ini, dengan perhatikan sosiokultural, teknologikal, ya banyak hal ini yang bisa kita lakukan dengan menggunakan caring ini. Dan ini optimalisasi caring dengan optimalisasi fungsi manajer keperawatan. Nih ada kasut yang mendengarkan di materi ini bisa memulai untuk melakukan optimalisasi caring dengan menggunakan konsep ini berkaitan dengan fungsi manajer keperawatan. Nah, ketika kita memainkan peran sebagai manajer keperawatan untuk hubungan interpersonal, tentunya pendekatannya berbeda. Kalau dia yang care juga dengan perawatnya, pasti perawat itu akan care juga dengan pasiennya. Jadi suka begitu ya, mengalir seperti itu.
Nah ini kalau kita lihat dari service quality, kelihatan tangible-nya dari mana tuh caring, senyumnya kita, ya ramahnya kita dianggap caring, reliability-nya kita, bagaimana kita berjanji dengan pasien, akurat waktunya kita, itu kelihatan di situ. Responsiveness-nya kalau ada pasien mengeluh, cepatkah didatangi, itu juga aspek caring itu. Asuransinya, jaminan pasien itu gimana, jaminan keselamatannya, jaminan asuransinya, ya empati. Ini kalau kita bicara dari service quality. Kalau bicara dari bagaimana mencapai kelas dunia, kita mau mencapai kelas dunia sebenarnya, ya tujuan strategi rumah sakit kita kan itu menjadi rumah sakit internasional se-Asia, ya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa itu ya ini kelompok pelayanan yang berfokus pada pasien harus selesai dulu dengan standar akreditasi rumah sakit dengan proses karakter caring yang tadi saya jelaskan untuk bisa sampai kepada safety, ya pasien nyaman dan puas. Nah, kan itu yang dinilai untuk pasien itu mau datang. Tadi Prof sampaikan tuh bagaimana pasien itu mau datang ke rumah sakit kita dengan proses caring, karakter caring ini harusnya bisa kita selesaikan. Dan kalau ini sudah terjadi maka akan muncullah pelayanan yang excellent dengan ada standar akreditasi yang kita bisa penuhi. Standarnya dengan ada 16 bab standar akreditasi 2024. Ya, ini bagaimana caring kita? Bagaimana kalau kaitannya dengan disiplin profesi? Kalau caring kita terapkan berarti kita sudah melanggar disiplin profesi. Karena sudah ada aturan sekarang Pak Rahmat ya Pak Rahmat. PMK nomor 3 tahun 2025 tanggal 9 Mei 2025 itu berkaitan dengan penegakan disiplin profesi. Jadi sekarang pasien dengan media sosial yang seperti ini, dia bisa terpapar bahwa ada pelanggaran yang kita lakukan dan dia bisa melapor ke majelis disiplin profesi ini. Dia bisa lapor dan kita berproses, tapi Pak Rahmat tadi kasih jaminan insya Allah akan dibantu kalau kita betul-betul menjadi anggota PPNI. Saya suka dengan gambar ini. Ini gambar profil WA saya ya. Saya tidak pernah ganti. Apa maknanya ini? Ini sunset ya, kebesaran Allah ini. Ini sebenarnya kejadiannya ini di Selayar ada benda jatuh. Kalau nggak salah gelang kah, cincin kah? Kira-kira kalau jatuh di laut yang begini ini kira-kira ketemu atau tidak? Itu barang jatuh itu di laut. Pasir di dalam situ. Saya berpikir tidak akan ketemu, tapi karena kita selalu berbaik sangka kalau memang rezekinya Allah kasih ketemu dan tidak berapa lama kemudian itu barang ketemu. Karena saya berpikir tidak akan ketemu Pak Rahmat, karena saya pernah jatuh sesuatu di sini, bukan di laut di sini tidak saya dapat karena belum rezeki saya tidak dapat itu barang. Tapi ini masya Allah di laut dan gelap menjelang maghrib. Nggak akan ketemu itu, saya pikir nggak ketemu, tapi saya ya Allah kalau rezekinya mudah-mudahan Allah kasih itu. Ternyata ketemu dan itu tidak pakai waktu lama. Ya, ini salam caring, mohon ya. Jadi apa? Dari untuk ini, untuk caring ini kesimpulannya apa? Perlu kecerdasan, perlu berpikir kritis, perlu ditingkatkan rasa ingin tahu. Jadi kalau kita dikatakan peduli, berarti kita memiliki rasa ingin tahu yang besar. Itu saja kata kuncinya. Ya, rasa ingin tahu yang besar. Kalau kita rumah sakit akreditasi, apa sih akreditasi? Bagaimana sih? Kembangkan begitu banyak pertanyaan W5-1H. Itu yang saya selalu ajarkan kalau ada alumni UMI di sini. Saya ingatkan, saya pernah mengajarkan berpikir, bertanyalah. Kembangkan satu pertanyaan dengan ada ekor-ekor pertanyaan. Itu latihannya begitu tuh. Latihan berpikir kritis itu dengan bertanya lagi dan cari jawabannya sendiri. Trial and error. Seperti itulah kemampuan berpikir kritis kita latih. Supaya otak kita tidak diam. Jangan terjebak dengan rutinitas. Saya kira itu saja dari saya, pesan saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Mana moderatornya hilang? Baik, beri energi positif yang meriah pada Ibu Denis. Masya Allah, terima kasih atas penjelasannya. Presentasinya kurang lebih 20 menit yang tertata dengan baik dan rapi. Insya Allah, Alhamdulillah, kami anggap 20 menit. Baik, karena sebentar pemateri ketiga belum ada di sini, jadi kita lanjut nanti setelah sholat subuh. Bukan sholat subuh ya, sholat duhur.
Nanti kita akan ada insya Allah. Tapi untuk itu saya buka sesi pertanyaan. Untuk di sini satu saya pertanyaan dari tempat sini ada satu pertanyaan, dan sebelumnya saya akan membacakan satu pertanyaan dari via Zoom. Ini insya Allah ini akan dapat hadiah. Kalau bukan diabetazol, entrazol, atau mungkin sol-sol yang lain yang akan memberikan hadiah. Baik, Nurse Selviana Anwar Lontara 3, Masya Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme pengaduan legal yang bisa dilakukan perawat jika merasa beban kerja di rumah sakit tidak sesuai dengan aturan. Kegiatan yang dilakukan dari kewenangan klinis perawat, sementara sistem menormalisasi hal tersebut. Karena mungkin saja beberapa kasus terkait kesalahan tindakan ke pasien yang menyebabkan KTD di rumah sakit, salah satunya adalah burnout dari sistem di ruangan. Pertanyaannya cukup menggigit menurut saya. Lanjut pertanyaan keduanya, bahwa apakah kewajiban administrasi dan dokumentasi perawat di rumah sakit juga termasuk dalam beban kerja yang diatur secara legal? Apakah ada solusi terkait tuntutan tinggi perawat untuk penyelesaian administrasi? Dan tentu pertanyaan tersebut ini barangkali ditujukan kepada pembicara pertama yang berkaitan dengan aspek legal. Untuk itu untuk pertanyaan di Zoom. Kemudian pertanyaan kedua, ada dari sini? Tidak ada? Atau saya kasih pertanyaannya jam berapa Ki keluar dari sini Luis Zoma? Oke. Mungkin setelah pertanyaan dari Zoom ini akan dijawab oleh Abah. Silakan. Ya. Oke, baik. Yang pertama terkait dengan pelaporan beban kerja ya, yang dianggap berlebihan. Nah, jadi teman-teman sekalian, secara regulasi ketenaga kerjaan itu telah menjamin hak-hak pekerja agar tidak berlebihan dalam sebuah organisasi, termasuk tentu di institusi kita di Rumah Sakit Wahidi. Makanya kenapa kita membagi ada jadwal dinas ya. Ada dinas sore, dinas malam, dinas pagi. Sebenarnya dalam rangka menghitung dari waktu kerja dan beban kerja. Kemudian secara normatif juga setiap manajer di ruangan masing-masing itu setiap tahun itu diminta untuk melakukan analisis beban kerja. Analisis beban kerja ini sebenarnya kalau di internal berjalan bagus, maka tentu kita tidak akan mendapatkan sebuah unit yang kita anggap berlebihan atau mungkin kurang dari sisi beban kerjanya. Karena setiap tahun itu kepala instalasi diminta untuk menganalisis beban kerja. Dari analisis beban kerja itu, makanya kenapa kepala instalasi itu bisa mengusulkan penambahan tenaga di ruangannya. Penambahan tenaga di ruangannya. Kalau misalnya dianggap antara petugas yang ada itu dengan beban kerja yang ada itu, yang dilakukan itu tidak sinkron. Lebih banyak pekerjaan dari yang bekerja atau yang melayani. Dan sebenarnya itu mudah di indikator-indikator sederhananya itu. Kalau ada perawat yang 8 jam bekerja itu masih bisa main WA, masih bisa main TikTok, masih bisa misalnya buka-buka medsos, apalagi masih bisa keluar rumah sakit ke mana, sebenarnya masih berarti beban kerjanya belum. Karena jujur kalau kita lihat di luar negeri, saya beberapa kali diberi kesempatan luar negeri di Jepang, saya kunjungi beberapa rumah sakit. Memang luar biasa itu budaya kerja di negara-negara maju. Pertama, tidak boleh bawa HP ketika bekerja. Yang kedua, tidak ada kursi. Tidak ada kursi seperti kita yang banyak berjejer di nurse station. Kursi di ruang-ruang nurse station untuk di negara-negara maju itu hanya satu kursi yang memang mungkin untuk peruntukan melakukan pencatatan. Selebihnya tidak ada kursi.
kita lihat saja di Indonesia ini yang Masya Allah banyak sekali kursi. Jadi tetapi secara regulasi memang tidak boleh ada organisasi yang mempekerjakan karyawan itu melebihi jam kerja yang ditetapkan. Termasuk PNS itu punya jam kerja yang dipersyaratkan sebagai ASN, itu ada ya. Kalau salah 156 jam kerja itu yang kemudian kita bagi dalam tiga mekanisme pola dinas. Kalau mau ideal sebenarnya pola dinas itu rata. Jadi jam 7 sampai jam 2, jam 2 sampai jadi mestinya bukan jam 9 kita pulang kalau misalnya kita mau rata. Yang jaga malam itu dimulainya jam 11. Jam 11 sehingga persis setiap shift itu sama. Bukanlah kan kalau sekarang jaga malam itu bukan 8 jam ya. Berapa jam itu jaga malam? 11 jam. 11 jam. Di negara-negara maju itu dibagi rata itu jam kerjanya. Sama dengan yang jaga sore, jaga pagi dengan jaga malam. Kita di Indonesia masih dibagi 3 dengan volume jam kerja malam lebih tinggi, terutama yang kalau kita bicara komunitas perawat ya. Kenapa jam malam itu lebih tinggi? Karena jujur kita harus akui kalau kita jalan di ruangan, ya teman-teman rata-rata kan jam 2 sudah istirahat. Ya. Istirahat maksudnya ini bukan juga tidur betul, walaupun terkadang kita keluar iler juga pada saat tidur ya. Maksudnya itu maksudnya tidur ayang-ayang ya. Tapi kenyataannya kita juga masih sering membagi dinas. Jadi teman-teman sekalian, saya juga tidak bisa menyalahkan secara ini bahwa ini budaya yang masih terus berlangsung dan agak sulit kita memang untuk memotong ini. Ya, saya juga pelaku di zaman dulu ketika saya sama dengan teman-teman ya pelaku juga. Kalau saya ini lama di IGD. Jadi di IGD itu jam 9 malam sampai jam 12 malam kita semua dinas. Jam 12 malam kita sudah mulai membagi. Ada istilahnya jaga gawang. Jaga gawang itu tidur dulu dia jam 12 sampai jam 3. Yang tidak jaga gawang begadang sampai jam 3. Setelah jam 3 gantian tidur. Kan masih begitu. Ya, agak sulit kita mau keluar dari pola itu karena memang jam kerja kita itu 11 jam. Kalau di negara-negara maju itu hanya 8 jam sehingga betul-betul ketika dia jaga, ya tidur. Pun tidurnya itu hanya tidur di stasiun yang mungkin tidur duduk atau apa yang sewaktu-waktu ketika datang pasien. Tetapi sekali lagi bahwa perlu memang kalau saya sih menantang ini teman-teman, ini para spesialis ini baru selesai, ada 8 orang kita miliki spesialis yang baru selesai. Berharap ke depan memang kita rutin melakukan penelitian, terutama terkait dengan audit. Jadi bagaimana, apakah betul memang teman-teman ini ada kelebihan jam kerja yang berdampak pada kesehatan, yang kemudian dengan itu bisa menjadi potensi terjadinya insiden. Harus ini diteliti supaya kita bisa ada data, dan dari data itu kita mengusulkan perubahan kebijakan. Saya berharap ini ke depan ada audit yang kita bisa buat sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan kelebihan beban ini. Tapi sekali lagi memang kalau secara umum sekarang ini kita punya perawat dengan pasien itu secara umum di ruangan ya masih 1:7 atau 8. Jadi satu perawat melayani kurang lebih 7 atau 8 pasien. Bahkan di ruangan seperti ICU saja yang idealnya 1:1 untuk pasien yang ventilator itu masih kita 1:2 sekarang, atau mungkin 2:3. Memang ideal betul sih belum, ya ideal betul belum. Kalau dirumus terkait dengan perbandingan pasien secara umum kan
ada yang bilang 1:6 ya, yang di rawat inap biasa ya. Perbandingannya jadi satu perawat itu 6 pasien yang dia rawat yang minimal care. Tapi itu pun di beberapa ruangan satu shift apalagi sore dengan malam itu belum. Jadi kenapa kita masih mendapatkan alokasi perawat dari luar? Ya karena memang kita masih terus mengusulkan terkait dengan pertambahan volume tenaga perawat ini untuk rumah sakit kita. Jadi alur pelaporannya itu pertama selesaikan dulu secara internal. Kalau saya ya, jadi secara internal dulu bicara dengan Kasub, bicara dengan instalasi, sampaikan bahwa kayaknya ini kalau jaga sore dengan kasus dengan bor 90, jumlah tempat tidur 40, kami hanya menyelesaikan waktu kewalahan Pak. Itu dibicarakan dulu secara internal. Kalau misalnya tidak ada jalan keluar secara internal atau solusi ya baru kemudian naik ke atas. Dan bahkan perawat itu boleh melaporkan rumah sakit ini ke tenaga kerjaan kalau misalnya tidak sampai seperti itu. Ya, memang ada hak-hak ketenaga kerjaan yang harus kita lindungi dan itu menjadi kewajiban dari semua organisasi. Tetapi sekali lagi bahwa ada alur yang secara internal kita bisa optimalkan dulu. Saya kira itu yang dioptimalkan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, bagaimana tidak ada sistem, belum ada sistem yang menjamin, tetapi kita seperti menormalisasi. Ya, kalau tidak salah begitu ya. Saya menangkapnya bahwa yang dimaksud itu adalah belum ada sistem terkait dengan misalnya pendelegasian, tapi kita seakan-akan menganggap itu biasa-biasa saja. Sebenarnya tidak ada kepentingan, tidak ada keinginan menormalisasi. Malah justru saya pribadi itu dengan Bu Rahmadeni ketua komite sangat terganggu dengan itu. Bahkan sampai kami membuat sebuah keputusan tidak boleh perawat lagi pasang kateter. Kan saya dengan Bu Rahmadeni yang mengusulkan itu. Ya. Jadi kami bahkan tidak mau menormalisasi. Yang sering menormalisasi kan teman-teman sendiri di bawah. Ya sudah tahu itu bukan kewenangan, tapi tetap melakukan. Ya, tetap melakukan. Kalau kami sendiri sebenarnya di komite dan keperawatan, kalau itu bukan tindakan mandiri seorang perawat, maka minta dulu delegasi atau mandat baru lakukan. Apa kita tidak dari dulu kita mau seperti itu? Termasuk kan budaya-budaya yang sangat sulit diputus itu kan. Tapi alhamdulillah mungkin sekarang tidak ada ini. Dulu itu masih kita kejar-kejar dokter Sultan Datangan. Ya, yang lama sekali masih zamannya Bu Aning, Bu Delis kepala bidang itu kita minta janganlah ada perawat kejar-kejar dokter tanda tangan. Ya, tapi siapa yang kejar-kejar itu? Kan kita semua. Nah, jadi kalau saya berharap ya jangan terlalu sering menormalisasi bahwa sudah saatnya kita semua bekerja sudah tupoksi dan rumah sakit harus mampu menyiapkan sistem yang baik. Itu harapan kita. Karena kalau sudah terjadi insiden, kita yang selalu pada posisi yang lemah. Ya. Itu kalau terjadi insiden, dokter mau tanggung jawab? Enggak. Pasti kita. Dan inilah yang kemudian menjadi spirit kenapa kami mau terus untuk melakukan pembenahan. Soalnya mudah-mudahan waktu dekat kita bisa selesaikan. Ini suratnya sudah 2 kali masuk, kita sudah pertemuan dengan direksi. Dan sekarang ini kita diminta melis yang mana yang memerlukan pendelegasian, semua tindak yang memerlukan pendelegasian kami sementara list. Setelah itu kemudian kita berharap ada hitam di atas putih. Sehingga teman-teman yang bekerja di ruangan ketika melakukan tindakan, selain memang Anda sudah kompeten, tetapi di sisi hukum juga terlindungi dengan adanya pendelegasian. Kemudian tadi kewajiban administrasi. Masuk.
Jadi kalau kita buka PMK terkait dengan pelanggaran disiplin itu sudah keluar PMK-nya, Bapak. Saya bacakan. Ini kalau legal aspek harus bicara undang-undang. Oke, jadi saya sampaikan bahwa salah satu aturan atau turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini adalah keluar sebuah PMK terkait dengan pelanggaran disiplin. Tadi Bu Dedi sudah sampaikan ini ya. Jadi PMK nomor Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK01 ujungnya 2025 tentang uraian jenis pelanggaran disiplin profesi. Nah, jenis-jenis pelanggaran disiplin profesi itu salah satunya adalah terkait dengan rekam medik. Nah, kalau berbicara rekam medik kan berbicara mengenai pencatatan ya. Pencatatan ya. Jadi tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medik itu masuk dalam kategori pelanggaran disiplin. Ya. Jadi tidak membuat rekam medik secara benar dan lengkap dan atau tidak menyimpan rekam medik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Yang kedua, tidak mencatat semua informasi yang disampaikan kepada pasien atau keluarga tentang kondisi kesehatan pasien. Jadi kalau misalnya dia nyeri, Anda tidak catat di rekam mediknya nyeri, nah itu masuk dalam ini. Kemudian dalam hal tenaga medis dan tenaga kesehatan berpraktek di fasilitas pelayanan kesehatan, maka penyimpanan rekam medik merupakan tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi hati-hati dengan rekam medik. Jadi wajib itu tenaga kesehatan dalam hal ini kita perawat melakukan pencatatan rekam medik. Kalau Anda tidak melengkapi rekam medik secara hukum pelanggaran dan lebih celaka lagi ketika terjadi insiden tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Jadi rekam medik itu sebenarnya kepentingannya untuk kita juga. Memang sayangnya kita di orang Indonesia sebagian besar malas menulis, ya, malas menulis. Kita lebih cenderung suka bekerja, malas menulis. Jadi ada negara yang kurang bicaranya, banyak kerjanya. Jepang itu katanya. Ada juga yang banyak bicaranya, kurang kerjanya. Itu orang Arab, orang Mesir. Kalau orang Indonesia itu lain yang dikerja, lain yang dibicara, lain yang dikerja. Ya, ini bercanda ya ini. Oke, saya kira itu. Anda semua suka. Iya. Terima kasih, baik, beri energi positif untuk kita semua. Luar biasa, terima kasih. Baik, karena satu pertanyaan, jadi nanti akan sesi ketiga akan dilanjut setelah istirahat sholat makan. Dan tentu dari jawaban dari pertanyaan dari saudari kita dari lontaran 3 menarik beberapa kesimpulan dari catatan saya. Jadi yang merupakan senjata untuk melakukan hal itu adalah analisis beban kerja. Jadi sudah ada regulasi terkait masalah analisis beban kerja, pengusulan penambahan tenaga di ruangan dan lain-lain sebagainya. Kemudian dokumentasi itu, pendokumentasian itu masuk dalam aspek legal. Kemudian ya kata Abah, ideal mungkin masih jauh sempurna, tapi harapan akan tetap ada. Salah satunya adalah mengaudit penyelesaian beban kerja. Itu harapannya. Jadi sebelum saya istirahatkan, saya ingin menyampaikan pantun. Ada apa tadi? Ada acara di lantai 8. Ada nona pakai kawat gigi. Nah ini kalau perawat sudah mapan pasti sudah kerja yang gigi. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan ada perawat kena kawat.
Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dulu ya, makan. Jangan lupa ya, jangan lupa. Sertifikat ya, coba. Oh iya, jam 1 kita akan ketemu kembali ke sini, Dik, dengan wajah yang ceria karena wudhu. Kami sampaikan ya teman-teman sekalian. Jadi keputusan tim asesmen kompetensi, kami akan jadikan sertifikat ini untuk dibarter dengan kelulusan Anda di asesmen PK2. Jadi kalau Anda tidak punya sertifikat di kegiatan ini, mohon maaf, kami ikutkan lagi kegiatan yang lain yang saya tidak tahu kapan. Dan itu kebijakan yang kita sudah ambil di tim asesmen kompetensi ya. Jadi mohon mengikuti sampai selesai dan download sertifikatnya, karena itu bukti bahwa Anda sudah mau berproses dengan baik untuk menjadi perawat PK2 ya. Kami ingin menyampaikan bahwa di luar kita sudah menyediakan makan siang. Kami ingin memohon maaf bahwa aturan dari auditorium lantai 8 ini itu tidak boleh makan di dalam sini. Jadi di luar ada tempat makan, insya Allah kita sediakan. Silakan kakak-kakak, kita ketemu jam 13.15 insya Allah. Pak Yusuf mau datang. Yusuf.
kuliner? Dek kuliner? Uli dulu.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon bantuannya untuk konfirmasi teman yang masih ada di luar untuk kembali ke tempat bergabung, dan kami mohon kepada teman-teman yang mengisi tempat duduk di depan, paling depan. Pun kalau ada yang mau duduk di sofa, silakan, nggak apa-apa. Nanti kami semuanya yang keluar. Oke, silakan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sejawat yang masih di luar, silakan kembali ke tempatnya karena narasumber yang ketiga sudah ada berada di tengah-tengah kita. Iya, mohon maaf, ada waktu sesi pertama dan kedua tadi ada satu orang duduk di sini sendiri. Saya mau kasih hadiah. Terima kasih. Beliau barangkali punya tipikal menyeimbangkan sesuatu hal yang tidak seimbang, jadi dia mencoba mengisi ruang-ruang kosong. Entah dia dibombek sama temannya di belakang, saya tidak tahu. Oke, baik. Sekali lagi kami informasikan kepada teman-teman, Bapak Ibu sekalian, teman sejawat yang masih ada di luar untuk bergabung di forum karena narasumber ketiga sudah berada di tengah-tengah kita. Saya masih punya hadiah. Ini untuk teman-teman yang ada di sini dan teman-teman di Zoom barangkali juga bisa say hello di sini. Halo. Dan untuk teman yang ada di forum, saya cari orang yang mau hadiah. Bisa diangkat tangannya? Yang mau hadiah? Dua kali angkat tangan, 2 kali dapat hadiah tanpa pertanyaan. Oke. Ya betul. Nah, yang saya kasih dulu ini pertanyaannya sederhana. Siapa pemateri ketiga yang akan hadir membacakan materinya hari ini? Dr. Husaini Umar SPPD KMD. Biasa. Hadiahnya adalah tos dan mau biru atau putih. Isinya di sini pentol. Oke. Oke. Ada lagi yang hadiah masih ada nih? Masih ada. Bagi teman-teman yang memiliki masalah gigi sensitif, yang cepat tersinggung giginya, sensitif, saya kasih hadiah ini. Sensoren, ada semua begini tak?
Ini akan ada demo praktek nanti sikat gigi pakai jari-jari. Oke, ada semuanya begini tak? Iya, jadi ternyata ini Sensodyne ini ya. Ini partnernya semua, Panadol, satu perusahaan semua, yang merupakan sponsor kita pada hari ini. Salah satu juga sponsor ada Diabetasol. Kenapa Diabetasol? Karena bukan mereka sol, kamu sol, aku sol, Diabetasol. Luar biasa. Ada juga Entrasol, ya. Saya tidak tahu apa ini. Kuat berdiri di kaki sendiri untuk kebanggaanmu. Oke, mari kita berdiri dan berdiri di atas kaki kita sendiri. Ayo. Oke, siapa lagi yang mau hadiah ini, Tabe? Pokoknya angkat tangan, aku kasih pertanyaan susah. Oh iya, ini siapa namanya ini? Hah? Ini yang Teti. Push dulu. Iya. Hadiahnya umroh loh. Oke. Sebelum saya hanguskan. Langsung pertanyaan dulu. Enak aja. Pertanyaannya adalah, Ibu Denis lahir di mana? Ciamis. Luar biasa. Dia cukup mengingat isnya dan mencari kota yang akhirnya is. Untuk bukan Inggris dia jawab. Baik, sekali lagi kita sudah ada di sekitar 60% yang ada di forum ini. Bagaimana Kak Sul di belakang Zoom bagaimana? Hai, dan yang teman-teman yang live, ternyata yang nonton live ada 700 orang. Luar biasa. Masih ada dia. Oh ini masih ada. Saya titip dulu ya. Wow. Ini masih ada lagi hadiah. Siapa yang mau? Kalau saya yang mau ini langsung saya kasih hadiah. Tapi challenge, tidak tunjuk dan tidak menawarkan diri. Jadi teman-teman yang sedikit introvert punya kesempatan mendapatkan hadiah ini. Sederhana sekali. Katakan sesuatu melalui WA saya. Yang paling pertama WA saya kasih hadiah. Oke, terserah, katakan sesuatu. Ada nih? Ini aku mau, yang pertama itu ada P, tidak diterima satu huruf. Setelah mencari yang tercepat ataupun misalkan cepat semua, kita kaji bahasanya apakah romantis atau apa begitu. Langsung banyak biasa ya. Oh ya, banyak hadiah saya siapkan nanti. Panitia barangkali siapkan hadiahnya. Ada tadi yang hadiah besar yang motor listrik, tolong dikasih pulang karena tidak dipakai di sini. Yang hadiah motor listrik pakai tua. Iya, sudah ada? Wah, sudah ada semua. Ya, kebetulan saya orangnya memang selalu mau dipuji. Jadi pemenangnya adalah 085 242 533 071 atas nama Niar Asma. Mana orangnya? Iya, yang paling pertama, kalimatnya cukup romantis. Aku mau. Jawabannya aku juga mau. Mana Kak Niar di sini? Dan dia juga membantu saya untuk menyingkirkan sebuah benda yang menghalangi di Zoom tadi. Ya, WA saya. Oh Kak Niar, ternyata di sini. Allah, tepuk tangan untuk kita semua. Dan 5 menit kemudian kita akan mulai running. Baik, teman-teman masih bisa isi di depan supaya lebih khusyuk di depan lagi.
Oke, yang teman-teman yang baru datang belakangan, silakan isi tempat di depan. Karena di belakang sudah ada teman-teman yang kami undang untuk duduk di belakang. Ada undangan untuk panti asuhan yang diisi di belakang. Jadi tolong di depan. Tempatnya godong undangan di situ. Ya Allah, tidak ada modal. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam dunia pelayanan kesehatan saat ini, tidak ada satu profesi pun yang bisa bekerja sendiri. Kolaborasi antar profesi menjadi kunci utama dalam memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan bermutu bagi pasien. Perawat sebagai garda terdepan pelayanan dituntut mampu bekerja dalam tim interprofesional. Tidak hanya memahami perannya, tapi juga mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain. Untuk itu, pada sesi ini kita akan membahas lebih dalam mengenai praktek interprofesional dalam keperawatan dan bagaimana kolaborasi ini berkontribusi terhadap keselamatan dan kualitas asuhan keperawatan. Izinkan kami untuk membacakan CV dari pemateri. Beliau ini dikenal dengan sapaan yang cukup sederhana, Dr. Husaini. Dr. Husaini Umar SPPD KMD adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam dengan subspesialis konsultan endokrin metabolik dan diabetes yang juga aktif sebagai tenaga pendidik di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Saat ini beliau merupakan pegawai negeri sipil dan termasuk dalam kategori non-pegawai Kemenkesnakes. Beliau menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada jenjang doktoral S3 di bidang ilmu kedokteran dan telah mengabdikan diri di dunia kedokteran serta pendidikan selama lebih dari 2 dekade. Selain aktif sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, beliau juga dikenal sebagai praktisi klinis yang berpengalaman. Karir profesionalnya dimulai pada tahun 1993 sebagai Kepala Puskesmas Pasimasunggu di Kabupaten Selayar. Sejak 2001 hingga sekarang, beliau menjalankan tugas sebagai dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Selain itu, sejak tahun 2013 beliau juga aktif melayani pasien di Rumah Sakit Unhas. Dengan latar belakang akademik yang kuat dan pengalaman klinis yang luar biasa, Dr. Husaini Umar merupakan sosok yang berkompeten dalam bidang endokrinologi, terutama dalam penanganan kasus-kasus terkait metabolik dan diabetes. Beliau juga dikenal aktif dalam pengembangan ilmu kedokteran melalui pengajaran, pembimbingan, dan berbagai kegiatan. Untuk itu, tanpa berlama-lama kami undang Dr. Husaini untuk bergabung di tengah-tengah kita sambil memberikan tepuk tangan yang meriah kepada Dr. Husaini. Panggung milik Anda. Silakan, beliau adalah komite medik Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Sekali lagi beri aplaus yang meriah kepada Husaini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan mic kepada dokter, silakan. Ya, makasih MC-nya ini semangat sekali ya. Padahal ini jam tidur ini. Sudah makan siang ya biasa. Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, tadi saya sudah diperkenalkan kayaknya saya orang baru saja di sini. Jadi baru saya lupa juga apa yang disebut tadi itu di mana saya pernah kerja. Kemudian tapi tadi itu sejarahnya nanti kita bicara sejarah. Ya, seperti itu. Ya. Jadi saya sebenarnya dikasih tugas ini sama Pak Rahmat. Dulu dia pernah mengatakan bahwa kita akan buat seminar dan saya kasih judul 1. Tapi sudah saya lupa. Nanti hari keberapa itu baru dikasih ingat lagi, belum ada saya buat slide. Mendekati hari ini saya diminta slide-nya. Saya bilang sama adminnya komite medik, saya belum buat slide. Baru tadi malam saya bikin video, jadi mungkin terlalu singkat di slide-nya. Saya pikir saya punya waktu materi ini hanya 20 menit paling lama, ya.
Biasanya kalau simposium seminar itu 20 menit, yang lama itu diskusinya. Ya, makanya slide-nya saya bikin kurang lebih 20 saja ya. Baru itu pun sebenarnya banyak gambar-gambar yang mau dimasukkan tentang seperti ini, tapi sayangnya tidak sempat lagi. Ya. Ini juga pointer dikala sama pancaran cahaya, jadi tidak bisa kita menunggu. Ya. Ya, kita mulai saja ya slide. Jadi berbicara interprofesional kolaborasi. Jadi kalau dilihat interprofesional, antar profesi, ada juga intraprofesi. Ya, jadi dalam satu profesi ada beberapa kayak DPJP begitu ya. Sebenarnya ini sudah kita lakukan di rumah sakit kita. Ya, apalagi rumah sakit tipe A itu tidak ada pasien yang ditangani oleh satu profesi seperti tadi dia bilang. Begitu juga dalam satu profesi, misalnya dokter, tidak ada kasus di sini yang hanya satu dokter. Semua kerjasama. Jadi antara dokter dan dokter intraprofesi, kemudian interprofesi dokter dan perawat, kolaborasi. Kolaborasi itu artinya bekerja bersama-sama, ya, sederajat, kolaborasi kayak mitra begitu ya. Jadi ada beberapa nanti tenaga kesehatan yang ada di sini, kita saling bermitra dengan satu tujuan, ya. Tidak berarti saya mau ke arah A, satu ke arah B, satu ke arah C, tapi kita satu. Ya, nah sebagai pendahuluan bahwa rumah sakit kita ini ya sebagai suatu pusat pelayanan kesehatan itu suatu kegiatan yang memiliki banyak sisi, ya, yang sebenarnya membutuhkan para profesional. Ya di dalam sini kan banyak profesional, ada dokter, perawat, tenaga kesehatan lain, ya, tenaga gizi. Ya, dia bekerja bersama-sama, bekerja sama ya demi kepentingan pasien atau pengguna jasa dengan cara yang kolaboratif. Ya, jadi bekerja bersama-sama, kolaborasi memberikan hasil yang diinginkan. Jadi di sini kalau bekerja sama ya setingkat, ya, setingkat. Jadi kita semua artinya profesi itu sama. Ya. Apalagi sekarang masanya namanya patient center. Kalau dulu itu bukan patient center. Sekarang patient center dia yang di tengah-tengah, ya dikelilingi oleh tenaga-tenaga kesehatan. Tenaga-tenaga kesehatan itu siapa saja di situ. Semua berkolaborasi, tidak bisa memang satu profesi, ya. Slide. Nah, jadi kalau bicara interprofesional kolaborasi itu kerjasama tim. Jadi di sini sebenarnya kalau berbicara interprofesional kolaborasi di dalam rumah sakit, kalau kita lihat komponennya minimal itu ada 3. Misalnya pertama itu individunya, orang yang punya kompetensi. Kemudian dia ada timnya, ada kelompok. Dan di atasnya kelompok ini ada yang organisasi besarnya, seperti rumah sakit. Ya, jadi kalau misalnya di bawah itu ada dokternya, ada perawatnya, ada tenaga rehabnya, ya, ada yang lain-lain, penunjangnya. Terus organisasi membentuk kelompok tim, ya makanya sebenarnya itu satu pasien misalnya satu timnya. Nah, kemudian itu di bawah organisasi rumah sakit. Ya. Jadi kerjasama tim, ya antara profesi dan berbagai latar belakang profesi. Jadi latar belakang saya misalnya pendidikan medis, nah, perawat latar belakangnya pendidikan keperawatan, ya. Kemudian farmasi, latar belakangnya kefarmasian, ya itu satu tim, ya untuk memberikan perawatan yang terintegrasi, tentu yang berkualitas tinggi karena masing-masing punya kompetensi dan kompetensi ini sudah diakui, ya. Sehingga dia bisa memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi bagi pasien dan masyarakat. Ya. Ujungnya sebenarnya di kolaborasi sama kalau kita mengatakan pasien safety, keselamatan pasien. Ya, nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, apa yang kita kolaborasikan? Tentu informasi, ya. Jadi berbagai informasi tentang pasien tersebut. Ya, bagaimana klinisnya, bagaimana progresivitasnya, bagaimana kira-kira kalau nanti dia mau keluar, ya. Nah, jadi banyak yang yang menjadi kolaborasi yang kita mau kerjakan dalam membuat keputusan bersama. Ya. Jadi
dan mengambil juga tanggung jawab secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama dalam memecahkan masalah yang kompleks. Karena pasien kalau masuk kan itu suatu permasalahan. Ya. Apakah masalah itu bisa kita selesaikan? Ya. Atau biasa berakhir sebelum selesai dia berakhir dengan kematian? Ya, kita tidak tahu. Ya. Yang intinya kita berusaha bagaimana menyelesaikan masalahnya, membuat pasien menjadi selamat. Ya. Ujungnya adalah tadi pasien safety kan dan kepuasan pasien. Jadi bagaimana meningkatkan hasil perawatan pasien. Ya. Slide. Nah, kalau pertanyaannya, jadi apa itu interprofesional kolaborasi? Ya. Jadi kalau ketika beberapa tenaga kesehatan dengan latar belakang yang berbeda, ya, bekerja bersama-sama atau bekerja sama memberikan layanan kesehatan dengan kualitas terbaik kepada pasien, keluarga pasien, dan masyarakat, ini menurut WHO ya 2010. Karena interprofesional kolaborasi ini baru tren akhir-akhir ini, kurang lebih 15 tahun terakhir ya, baru tren ini. Nah, kita juga sudah lakukan, tapi masalahnya apakah sudah optimal? Apakah kolaborasi kita itu sudah optimal? Ya, kalau di luar negeri itu sebenarnya ada videonya, cuma saya cari-cari di mana itu videonya. Kalau satu pasien, ya, beberapa DPJP kerjasama, ya, kita visitor bersama, ya. Kita visitor bersama, ada beberapa DPJP, ada perawatnya. Ini perawat kan juga sekarang macam-macam. Ada perawat intensivis misalnya, ada perawat luka, ya tergantung pasiennya. Jadi ada beberapa juga perawat. Kemudian ada farmasinya masuk, memberi edukasi, ada gizinya. Ya, itu kolaborasi tuh. Kita satu tim mendatangi pasien. Nah, apakah sudah seperti itu? Ya, yang ada di rumah sakit kita ini hanya dalam bentuk joint meeting. Itu pun joint meeting dalam bentuk Zoom. Dalam bentuk Zoom. Dulu saya masih ingat waktu saya masih di Lontara 1 kepala itu masih kepala instalasi. Saya bentuk pertemuan khusus kaki diabetes, jadi pertemuan kaki diabetes. Nah, di situ kolaborasinya ya tentu endokrin, ya. Kemudian ada bedah vaskuler, ya, atau BTKP, ada ortopedi. Saya undang waktu itu, Kemudian perawatnya, ya, masing-masing yang sesuai dengan ada perawat umum di situ yang tugas, ada perawat lukanya. Nah, kemudian ada gizinya, ada rehab mediknya. Ya, berapa nih tenaga profesi di situ? Itu kumpul membicarakan satu kasus misalnya kaki diabetes. Kalau 3 kaki diabetes di situ 3. Kita bicarakan pada satu hari. Maksudnya saya jadwal di dalam per minggu itu saya buat seperti itu dulu. Waktu saya masih di sana. Ya setelah itu di belakang tidak ada. Yang ada sekarang adalah joint meeting. Itulah bentuk interprofesional kolaborasi. Tujuannya mencapai satu tujuan. Bagaimana itu pasien sembuh, pasien safety, dia pulang dengan baik. Ya. Nah, slide. Tidak mau tinggal slide. Nah, apa tujuan utamanya? Ya tentu memberikan cakupan yang luas dari pengetahuan, keterampilan, dan keahlian para profesi. Karena tidak mungkin ya kalau kita berbicara interprofesional kolaborasi, saya sebagai endokrinologi terus kerjasama dengan pasien misalnya gagal ginjal, tidak mungkin saya kuasai itu tentang gagal ginjal. Tidak mungkin saya kuasai itu bagaimana memberi hemodialisis pasien. Jadi kemampuan pendidikan pengetahuan saya kan terbatas, khusus endokrin. Tapi saya butuh pasien ini butuh untuk pelayanan HD misalnya karena gagal ginjal. Tentu saya harus kerjasama dengan dokter ginjal. Nah di dalamnya kan pasti ada perawat, baik perawat di ruangan, ya tentu juga ada perawat di hemodialisis. Berapa sudah 3 profesi, sebanyak 2 profesi kelihatan baru dokter dengan perawat. Tapi kan ada beberapa dokter, ada beberapa perawat. Itu sudah bentuk kolaborasi, ya. Jadi masing-masing memberi keterampilan. Yang di HD ada keterampilannya perawat, ada keterampilannya dokter yang melakukan untuk memasang double lumennya. Yang dulu bedah vaskuler misalnya. Sekarang dokter hemodialisis atau ginjal hipertensi, konsultan sudah bisa melakukannya. Ya, jadi dia punya keahlian, keterampilan. Nah, itu menjadi
kita jadi kolaborasi sehingga pasien itu mendapatkan pelayanan yang komprehensif. Nah, itu tujuan daripada IPC ini, interprofessional kolaborasi, ya, dalam memberi layanan kesehatan sehingga meningkatkan kualitas perawatan dan tentunya hasil klinis yang baik, pasiennya membaik. Slide. Nah, kenapa kita butuh IPC dalam perawatan kesehatan ini? Ya, ada beberapa alasan. Nah, pertama ini fragmentasi layanan kesehatan. Ya, seperti tadi, saya cuma kemampuanku itu hanya bagian endokrin misalnya. Pasien butuh karena gagal ginjal, ya sebenarnya dia butuh gagal ginjal satu fragmentasi. Ya. Ada kaki diabetesnya, ya, saya butuh bedah vaskuler atau BTKP. Nah, masing-masing ada keperawatannya, masing-masing ada penunjangnya, yang lain laboratorium, gizi, obat-obat farmasi. Jadi karena ada fragmentasi situ, maka kita harus kolaborasi. Tidak mungkin saya sendiri. Meskipun pasien saya yang kasih masuk, tidak mungkin saya rawat sendiri. Saya butuh perawat, saya butuh ahli gizi, saya butuh teman sejawat yang lain. Ya, jadi karena adanya fragmentasi itu, maka kita harus kerjasama, kolaborasi. Tidak bisa tidak. Ya, tapi apakah nanti kolaborasinya di rumah sakit kita ini sudah optimal atau tidak? Itu menjadi pertanyaan. Ya. Kemudian ada perubahan dalam insiden dan pengobatan penyakit. Ya, sewaktu-waktu pasien memburuk, saya butuh dokter lain lagi. Saya harus butuh dokter anestesi, harus masuk ICU. Pasiennya sepsis, ya, saya harus butuh yang lain. Jadi sewaktu-waktu bisa terjadi perubahan. Saya harus kolaborasi dengan teman sejawat yang lain. Saya juga butuh keperawatan di sana. Ada butuh perawat intensivis. Nah, ya, jadi kita harus melakukan itu. Nah, itulah kenapa kita harus melakukan interprofesional kolaborasi. Adanya perubahan teknologi, apalagi sekarang teknologi semakin maju, ya. Adanya perubahan dalam ekspektasi konsumen. Pasien kalau masuk rumah sakit itu ya harapannya sembuh. Nah, tapi kalau pasiennya multiple, apalagi sekarang pasien dengan kronisitas saya lupa singkatannya, ya, yang membutuhkan banyak perawatan. Nah, jadi tentu harapannya, ekspektasinya semua menjadi baik. Ya, dia diabetes, dia terkontrol, dia gagal ginjal tapi terkontrol, ya. Dia misalnya dengan jantung dia terkontrol, ya. Meskipun banyak penyakitnya, tapi dia harapannya baik, ya. Meskipun dikatakan tidak sembuh, tapi setidaknya dia stabil, ya. Slide. Nah, profesi kesehatan mana yang banyak kita lihat itu kalau di rumah sakit? Dan saya rasa kita punya rumah sakit ada semua ini. Ya, profesi medis, ya, perawat, apoteker, kesehatan masyarakat, ahli gizi, ya, termasuk dokternya sebenarnya masuk di atas, kemudian fisioterapis, teknisi medis. Ya. Nah, jadi interprofesional kolaborasi dalam pemberian pelayanan kesehatan dalam tata laksana dengan baik jika adanya keterlibatan beberapa profesi tenaga kesehatan ini, ya, yang memberikan pelayanan secara menyeluruh, ya, biopsikososial dan kultural, saling bekerja sama, ya, tidak bekerja sama juga dengan pasien, karena kalau tidak dengan kerjasama dengan pasien pasti hasilnya tidak optimal, ya, dengan keluarganya, ya, kelompok masyarakat, dan kita memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas di semua tatanan apa yang dia butuhkan, ya. Slide. Nah, ini tentunya akan menyangkut dengan yang namanya keselamatan pasien atau kepuasan pasien. Slide. Nah, kalau ini saya ambil dari Institute Medicine Report, ya, laporan tentang keselamatan pasien, ya, kalau tidak salah ini tahun 1999. Dari 10 kematian, ternyata urutan kelima itu adalah medical error di rumah sakit. Berapa jumlah medical errornya? Ini sekitar ini 30.000 sampai 98.000 medical errornya. Dia penyebab kematian kelima. Lumayan, ya. Sehingga dikatakan rumah sakit itu tidak aman. Ya, slide berikut. Slide berikut. Rumah sakit itu lebih berbahaya daripada Anda melakukan penerbangan, perjalanan di udara. Mana Bapak atau Ibu lebih aman
di rumah sakit kalau dirawat dibanding Bapak pergi naik pesawat. Kalau Anda merasa lebih aman di rumah sakit daripada di udara dengan pesawat, berpikir lagi. Di negara maju, ini negara maju. Resiko Anda terbunuh di rumah sakit karena kesalahan medis, kesalahan pengobatan, 1:300. Jadi kalau ada 300 pasien mati, mungkin satu di antaranya itu karena kesalahan, bukan karena wajar. Cuma tidak ditahu, ya dianggap mati wajar. Ya. Sedangkan kalau Anda kecelakaan udara, Anda mati karena kecelakaan udara 1:10 juta. Aman naik pesawat. Lebih aman kita naik pesawat dibanding kita dirawat di rumah sakit. Jadi rumah sakit tempat berbahaya. Nah, makanya ini penting sekali nih. Bagaimana kita meningkatkan tadi kolaborasi supaya apa yang dikhawatirkan ini kalau bisa rumah sakit itu aman juga, tapi yang sulit karena pasti ada mati. Ya. Kalau tidak ada mati di rumah sakit, mati di rumah, oke. Slide. Ini satu kejadian kematian. Ya. Ini bagian masih laporan itu ya. Yang mati karena kesalahan, apakah kesalahan pengobatan, kesalahan perawatan di rumah sakit, 120.000 kematian. Sedangkan kalau kecelakaan, mati karena kecelakaan 43.000, hanya 43.000. Mati karena jatuh 14.000. Mati karena tenggelam hanya 3.000. Ya. Dan tadi berhubungan dengan aviasi atau penerbangan atau apa cuma 329. Yang banyak mati ini karena di rumah sakit. Rumah sakit itu tempat tidak aman. Nah, kenapa dia tidak aman? Ya, takutnya ini kolaborasinya ini harus diperbaiki supaya rumah sakit itu aman. Sehingga orang mengatakan, saya kalau dari semua rumah sakit ya di Wahidin lah paling aman. Berapa angka kematian di Wahidin? Kalau saya hitung-hitung dan saya tanya itu ahli forensik di belakang Dr. Jeremy, dalam sebulan itu mendekati 300 yang mati. Iya. Jadi kalau kita duduk, ya kalau 300 sebulan berapa sehari? 10. Jadi kalau kita duduk di sana itu pagi sampai sore, dapat itu rame-rame di situ keluarga. Selalu dapat. Ya. Jadi kalau setahun lebih banyak yang meninggal daripada pegawainya Wahidi. Ya, jumlah kematian di rumah sakit Wahidi setahun lebih banyak dibanding dan jumlah pegawainya Wahidi. Pegawainya Wahidi tadi kan cuma berapa? 2.000 lebih. Slide. Kenapa seperti itu? Karena teknologi medis itu semakin banyak. Tadi teknologi apa itu dalam diagnosis misalnya, dalam terapi ini banyak sekali sekarang semakin maju. Di belakang itu kita bangun lagi sekarang untuk PET scan. Semakin maju, teknologi semakin maju. Ya, dalam pembedahan ada sekarang bedah robotik, bariatrik, orang-orang gemuk yang IMT-nya 40, kalau mau langsung lansing atau sudah menderita diabetes, obes, mau kembali remisi, operasi bariatrik. Teknologi semakin maju. Tapi apakah aman? Langsung kembali tadi. Siapa yang lakukan? Dokter. Dia harus kolaborasi dengan teman sejawat yang lain. Dia harus kolaborasi dengan profesi lain, perawat. Dia harus kolaborasi dengan gizi. Dia harus kolaborasi dengan farmasi. Banyak sekali. Sudah itu dia harus rehab. Nah, dia harus berkolaborasi antar profesi. Begitu juga sistem informasi, obat-obatan, alat-alat medis semakin maju. Maka wajar semakin beresiko. Rumah sakit yang besar seperti Wahidin banyak sekali alatnya. Resiko untuk mengalami kesalahan. Banyak sekali obatnya. Begitu banyaknya sampai kadang habis obat. Habis obat. Begitu banyaknya obat. Habis juga. Ya, slide. Ya. Hanya saja di dalam menjalankan interprofesional kolaborasi ada hambatan, perbedaan sejarah. Seperti tadi saya punya sejarah dia ceritakan, ya, dari dokter umum itu sampai menjadi dokter ahli. Jadi
berjenjang, jadi dari dokter umum, kemudian dokter spesial penyakit dalam, naik lagi menjadi endokrin, jadi mengerucut. Nah, tapi kalau dokter umum saja semua dia tahu, ya. Nah, begitu juga dengan budayanya. Masing-masing kadang kita ini berbeda budaya, jadi harus saling menghargai. Nah, ada juga persaingan interprofesional dan intraprofesional. Ya seperti tadi, interprofesi, saya dokter, perawat, ya, ahli rehab medik, macam-macam lah. Kemudian antar dokter saja terjadi persaingan-persaingan, ya. Juga perawat seperti itu, ada perawat intensivis, ya. Ada perawat untuk tindakan operasi, macam-macam. Ada perawat khusus kardiologis, ya, seperti Ibu Armi itu di PJT, ada ICU yang seperti anestesi di belakang. Ada perbedaan bahasa. Ya, yang sulit kalau cuma tahunya bahasa Inggris saja di sini, tidak bisa. Bagaimana berkolaborasi perawat dari luar negeri misalnya dipasang di sini, ya ditempatkan di sini, yang tidak tahu bahasa Indonesia, bisa jadi terjadi perbedaan bahasa, ya. Nah, rutinitas profesi yang berbeda, tingkat persiapan, kualifikasi, statusnya yang berbeda, tapi bukan status perkawinan di sini mungkin. Ya. Nah, ketakutan akan identitas profesional yang terkikis. Nah, ini banyak sekali sebenarnya hambatannya. Nah, bagaimana kelanjutannya? Selain oleh itu untuk meminimalisir ya hambatan ini, ya, bagaimana tiap individu meningkatkan kompetensinya. Jadi berbicara perilaku dari serangkaian pengetahuan, keterampilan dan sikap terpadu dari individual ini, ya, pekerja profesi. Nah, yang kedua kompetensi interprofesional, artinya antar profesi. Bagaimana kita itu berbicara perilaku juga, ya. Bagaimana pengetahuan, keterampilan dan sikap itu bekerja sama. Jadi kalau kita orang yang tidak bisa, tidak punya kompetensi untuk bagaimana kita bekerja sama lintas profesi di dalam bidang kesehatan, maka sulit kita lakukan interprofesional kolaborasi. Kita tidak bisa berkolaborasi karena kita mau menang sendiri, kita mau yang atur semua, padahal bukan kompetensi kita. Ya. Jadi harus punya kompetensi supaya kita bisa berinteraksi, melakukan interprofesional kolaborasi, bisa bekerja sama. Ya, slide. Nah, jadi inti daripada kolaborasi ini, ya, core kompetensi ini ada 4 yang domain. Ini yang banyak tadi disinggung, berbicara etik. Kita tahu bagaimana etik, bagaimana memberi pelayanan dengan empati, ya, dengan hormat, saling menghormati profesi lain, ya, dengan santun, tidak membeda-bedakan, memberi pelayanan yang cepat, tepat, terbuka, ya, tidak diskriminatif. Kalau bicara etika itu, etik itu kan ilmu yang mempelajari tentang perilaku baik dan buruk atau moral, ya, yang mana yang baik. Nah, yang kedua peran atau responsibility atau tanggung jawab, nanti ada penjelasannya. Kemudian komunikasi, ini yang komunikasi yang paling penting, ya. Karena kesalahan komunikasi, ya, bisa terjadi tadi medical error. Jadi penting sekali komunikasi, ya. Kemudian bagaimana proses teamworknya, yang tadi timnya. Nah, ini menentukan sekali ini interprofesional atau tim interprofesional. Ya, slide. Kalau kita lihat misalnya ini etik, bekerja dengan individu dari profesi lain untuk menjaga iklim saling menghormati dan nilai-nilai bersama. Itu harus bicara etik. Ya. Kedua, bagaimana peran dan tanggung jawab. Jadi kita memanfaatkan pengetahuan kita tentang peran diri kita sendiri dan peran profesi lain untuk menilai dan memenuhi kebutuhan layanan kesehatan pasien dan populasi yang kita tangani. Ya. Slide berikutnya, komunikasi interprofesional. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan pasien, dengan keluarga, masyarakat, dan tenaga kesehatan lainnya yang kita bekerja sama, berkolaborasi dengan dokter lainnya, dengan profesi lainnya, dengan perawat, dengan
tenaga kesehatan yang kita berkolaborasi untuk satu kasus, ya, dengan cara responsif dan bertanggung jawab yang mendukung pendekatan tim dalam pemeliharaan kesehatan dan pengobatan penyakit. Dan yang keempat ini adalah bagaimana proses timnya, ya. Jadi menerapkan nilai-nilai membangun hubungan dan prinsip dinamika tim untuk bekerja secara efektif dalam berbagai peran tim untuk merencanakan dan memberikan perawatan yang berpusat pada pasien, ya, dan aman, tepat waktu, efisien, efektif, dan adil. Ya. Kalau ini semua empat ini kita kantongi, ya insya Allah proses interprofesional kolaborasi akan berjalan. Ya, slide. Nah, beberapa penelitian yang melakukan penelitian tentang interprofesional kolaborasi ini itu memberikan signifikansi hubungan, ya, antara hasil kolaborasi daripada pengguna terhadap pengguna layanan atau profesional perawatan. Jadi pada pasien sendiri yang mendapatkan layanan, kemudian yang melakukan kolaborasi interprofesional, begitu juga organisasinya, rumah sakitnya. Jadi orangnya sendiri, kemudian timnya, kemudian organisasi rumah sakitnya, dan pasien yang pengguna daripada layanan tadi. Ya, slide. Saya kasih contoh di sini, ini laporan tahun 2002, ya, dari Barere dan Elis mengatakan bahwa kolaborasi interprofesional antara dokter dan perawat, ya, merupakan faktor fundamental dalam hasil positif pasien tanpa memandang tingkat keparahan kondisi pasien. Cuma dalam bentuk hasil aninya saya tidak kasih lihat, tapi hasilnya seperti ini dari penelitian itu. Ya, slide lain. Nah, ini yang lain-lain, penelitian lain ini tentang kolaborasi antara dokter dan apoteker juga mendapatkan outcome pasien yang berbagus. Apa-apa outcome-nya itu kita lihat. Slide. Nah, outcome dari praktek kolaborasi bagi pengguna layanan atau bagi pasien. Apa hasilnya? Pertama, peningkatan kepuasan pasien. Ujung daripada kolaborasi ini sebenarnya adalah pasien safety dan kepuasan pasien. Peningkatan kepuasan pasien, ya. Nah, perbaikan dalam membuat keputusan saat misalnya pemindahan pemulangan pasien. Jadi kita kerjasama, ya. Semua sudah sepakat bahwa pasien hari ini -1. Semua dokternya dan perawat mengatakan ya setuju. Bahkan ada perawat, dok kasih -1, itu terlalu lama itu pasien. Dari kasih -1 saya biasa, ya kita kasih -1 ini peleknya. Saya ikut saja. Jadi besok pulang. Besoknya pulang berumpat datang, saya belum di situ. Aduh, rugi lagi. Ya. Nah, perbaikan layanan pasien dan outcome layanan pasien, menurunkan lama rawat inap pasien. Nah, ini yang selalu dicari ini, supaya loss-nya jangan panjang. Ya, Ibu Armi itu paling lama itu kalau pasien begini cepat. Jangan terlalu lama. Terus 2 hari saja pindah ruangan biasa. Sudah itu pulang. Ya. Menurunkan lama rawat inap pasien. Kemudian menurunkan medical error tadi, ya, yang banyak menyebabkan, yang nomor 5 penyebab kematian dari 10 kematian terbanyak. Ya. Slide. Bagaimana dengan tenaga profesinya sendiri? Jadi tadi untuk pasiennya. Nah, untuk tenaga profesinya, peningkatan kepuasan kerja. Ya, tentu kalau saya berkolaborasi, ya, perawatnya setiap kita visi itu yang masalah saya kadang kasih visi itu tidak ada yang teman, ya. Jadi saya malah bilang puas bekerja tapi tidak ada yang teman kalau saya visi itu. Nah, presiden pun yang ikut terus, ya. Yang kedua, menurunkan stres terkait pekerjaan. Bayangkan kalau pasien itu gawat baru kita di sendiri tidak ada yang bantu, ya. Nah, jadi kalau ada yang kita kolaborasi, semua lengkap tenaga kesehatannya, seperti tadi ada berapa itu tenaga kesehatan, semua lengkap, maka tanggung jawab itu masing-masing diambil oleh yang punya kompetensi, maka kita akan tidak stres. Begitu kalau masuk ranah hukum, kita semua bertanggung jawab, semua profesi kita, nah, akan ringan. Tapi kalau saya yang berbicara tentang apa harus pekerjaannya perawat, ya saya mampus di pengadilan. Jadi harus, maka ini akan menurunkan stres terkait pekerjaan. Kemudian peningkatan komunikasi antar tenaga kesehatan. Ya, semakin banyak perawat saya kenal, ya, karena banyak komunikasi. Apalagi pegawai-pegawai baru, saya tidak tahu tiba-tiba ada pegawai baru di
lontar misalnya. Tapi karena dia temani saya berkolaborasi, ya saya kenal ke dia, saya melakukan komunikasi. Saya tanya nih kapan kita masuk di sini? Ya, baru belum cukup 1 tahun Pak pegawai baru. Jadi meningkatkan komunikasi, kemudian peningkatan efisiensi dan peningkatan pemahaman peran dan tanggung jawab tadi. Jadi semakin kita kolaborasi maka semakin sadar kita bahwa saya punya tanggung jawab di sini. Jangan kita lepas tanggung jawab. Semakin meningkat peran kita, semakin tahu tanggung jawab kita. Ya, selain bagaimana dengan organisasi layanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit, ya? Nah, terjadi penurunan biaya. Bayangkan kalau pasiennya terlalu lama dirawat sampai 1 bulan, ya pusing Pak Direktur. Apalagi klaimnya terlalu banyak yang dipending sampai 35%, tambah pusing. Ya. Tapi kalau bekerja kolaborasi, ya sayangnya ARM-nya juga harus ikut di sini kolaborasi. Ya. Kemudian peningkatan efisiensi penyediaan layanan kesehatan semakin banyak bisa disiapkan. Slide. Sehingga yang menjadi kesimpulan bahwa tujuan utama dari interprofesional kolaboratif adalah untuk memberikan layanan kesehatan masyarakat yang paling optimal, yang melihat permasalahan dari berbagai perspektif medis dan keperawatan. Dan terdapat bukti bahwa pengguna layanan mendapat manfaat dari cara kerja bersama atau kolaborasi dari tim interprofesional. Slide ini hanya gambaran bahwa apa yang kita lakukan di rumah sakit ini salah satu contoh kecil, membicarakan satu kasus layanan, ya kolaborasi antar beberapa profesi, ya termasuk perawatnya ini ada di sini, beberapa tenaga DPJP ada hadir di sini. Ya. Slide. Nah, ini contoh-contohnya semua, ya. Nah, Pak Rahmat juga hadir di sini, Pak Direktur SDM ada di sini. Ya, slide. Nah, ini contoh joint meeting. Satu kasus yang ini topiknya ini Grapida 3 para 1 abortus 1 Grapida kasus OCI. Ya, joint meeting antar DPJP, perawat, tenaga gizi, ada beberapa di sini. Ya, itu bentuk kolaborasi interprofesional. Tujuannya adalah akhirnya pasien safety, kepuasan pasien. Ya. Saya rasa hanya itu yang saya bisa berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri energi positif untuk narasumber yang ketiga. Masya Allah. Luar biasa, Dr. Musa ini telah menyampaikan, memaparkan begitu detailnya terkait masalah kolaborasi interprofesional. Dengan ini beberapa hal yang mungkin bisa menjadi sebuah kesimpulan. Nilai atau value adalah dasar yang membentuk sikap dan etik perawat dalam bekerja sama, maka lahirlah yang bernama peran dan respon. Peran dan respon perawat profesional dalam menghadapi berbagai situasi klinis maupun non-klinis. Agar peran itu tersampaikan dengan baik, maka dibutuhkan senjata yang bernama komunikasi yang efektif dan jelas, tentu dengan gaya yang empatik. Semua itu pada akhirnya akan bermuara pada yang bernama kerjasama. Nah, tentu ada hal-hal ini yang tersampaikan tadi dengan dokter, bahwa di situasi seperti itu, di materi ini seperti itu, ada juga yang merupakan menjadi kendala dalam atau konflik-konflik internal yang terjalin. Tapi itulah yang namanya dinamika dalam sebuah pekerjaan. Oke, untuk itu saya buka sesi pertanyaan terkait masalah ada dua ya, tentang saya masih buka pertanyaan tentang caring satu dan kolaborasi interprofesional. Saya mulai dari ada dari Japri pertanyaan untuk ada dari via Zoom. Panitia sudah ada mendapatkan panitia dari Zoom pertanyaan. Kemudian pertanyaan dari sini bisa saya persilakan. Ada dua, saya buka sesi pertanyaan. Satu pertanyaan untuk berkaitan dengan caring, kemudian yang kedua interprofesional. Oke, sudah ada satu, kakak silakan mic-nya bisa diarahkan. Oke. Masya Allah, beliau ini pernah menjadi calon perawat terbaik di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan saya Ridwan dari Bangkara 3. Yang saya mau tanyakan adalah tentang caring. Dalam kondisi overload pasien dan keterbatasan tenaga perawat, maka strategi apa yang paling efektif untuk tetap menghadirkan caring yang otentik kepada pasien? Dan sebagai perawat, bagaimana perawat dapat menyeimbangkan caring kepada pasien dengan menjaga kesehatan mental dirinya sendiri sebagai petugas? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya Kakak Rido, luar biasa, beri energi positif. Ada hadiah khusus ya, tiket gratis bermalam di Oke, baik, pertanyaan sangat terwakilkan sebenarnya. Terkadang kita bekerja itu kita diserang dengan persoalan mood. Bagaimana menyeimbangkan itu, kurang lebih seperti itu. Dan dua rangkaian pertanyaan itu sebenarnya sudah berkaitan menjaga mental. Ada situasi-situasi kita lelah dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana kita menghadirkan caring sementara kita juga lagi kering begitu. Kira-kira. Ya, pertanyaan yang luar biasa ya. Gampang ditanyakan tapi menjawabnya itu lebih dari berapa SKS sih ini kalau didiskusikan ini. Karena itu bicara hati itu, menata hati. Ya, jadi dari awal ketika kita ini kan pilihan ya, profesi itu kan pilihan. Kita sudah memilih profesi keperawatannya dari pertama masuk dari alumni dari nurse D3. Pasti kan ada harapan ya, saya mau jadi perawat gitu kan, jadi perawat. Jadi itu yang diyakinkan terus itu bahwa dikenalkan dulu itu profesi kita itu. Kita sudah kenal betul belum dengan profesi kita. Jadi ketika apapun yang terjadi, kondisi apapun, kesibukan apapun, tadi pertanyaannya kan sibuk, ya terlalu beban kerja, overload, kan gitu ya. Tidak boleh merubah mood. Sebenarnya kalau yang dibilang profesional itu begitu, itu makanya kenali diri kita dulu. Kita harus siap dengan segala situasi apapun, dan itu perlu latihan. Perlatihan itu. Biasakan untuk latihan itu tersenyum terus walaupun kondisi kita lagi akhir bulan nih. Remon tidak ada pun tetap latihan senyum. Artinya belajar untuk bersabar dan bersyukur. Sebenarnya itu sih intinya. Kalau selama ini kalau menghadapi pasien itu kan harus lebih banyak sabarnya ya. Bukan hanya 100 sabar, mungkin 1000 kali sabar lagi ya. Lebih lagi. Karena apalagi dengan media sosial yang sekarang ini, teman-teman harus waspadai. Kalau ada itu kita salah ucap saja karena overload, tanggal tua, cicilan tagihan datang misalnya. Makanya ini yang jangan mentang-mentang sekarang lagi remun tinggi ya, cicil sana cicil sini. Sebentar remun turun tidak bisa bayar cicilan, kan pusing kita. Jadi itu ditata itu semuanya. Kenali diri kita, kenali pekerjaan kita, kenali apa yang menjadi problem kita selama ini. Makanya itu selalu hidup itu trial and error sebenarnya. Selalu dilakukan, kalau saya ada temukan begini, saya akan lakukan begini. Ketika tidak berhasil, kalau ada masalah lagi yang begitu, saya akan perbaiki lagi, cara apa lagi. Itu makanya latihan berpikir kritis kita itu harus dimulai dari rasa ingin tahu. Sebelum merasa terbebani dengan masalah yang ada, kita yang cari tahu dulu supaya tidak merasa terbebani. Berapa pasien saya berapa, jadi ada proaktif dari kita sebelum disuruh, sudah proaktif dulu supaya tidak ada kesel gitu. Kan biasanya sudah banyak disuruh lagi begini begitu. Tapi kalau sudah ada antisipasi sebelumnya tahu tugas kita apa, kita akan aware sadar mana tugas saya. Sehingga bisa terpelihara itu senyum kita, komitmen kita. Dengan itu kembali lagi ke teori yang birokrasi kering itu, birokrasi kering itu, dia berangkat dari rasa spiritual kita. Kalau kita yakini diri kita
betul-betul memilih profesi perawatan sebagai profesi kita, pilihan hidup kita, maka kita akan mendalami itu, mengenali itu, ya, dicari apa masalahnya dan selalu melakukan perbaikan-perbaikan dengan mencari tahu lagi karena ilmu itu berkembang. Kalau kita belajar ilmu keperawatan itu adalah ilmu yang betul-betul ilmiah, pasti ada update informasinya. Nah sekarang yang jadi masalah ya perawat yang masalah pada umumnya di kita kurang rasa ingin tahunya. Ada pasien mengeluh begini, dengar-dengar begini begitu lewat. Ada ribut-ribut apa itu? Jangan jauh-jauh kalau infus saja. Tunggu apa yang dikatakan infus saya sebenarnya sudah tidak mau dengar lagi yang begitu tuh. Bu kalau habis infusnya kasih tahu ya. Kan ada ilmu yang kita pelajari gitu sebelum pasien komplain karena habis infusnya, habis apanya semua, obatnya apa semua direncanakan betul karena kita punya keperawatan itu ada ilmunya, ada rencana supaya itu dinikmati begitu. Bisa nggak ditangkap anunya rasa spiritual kita yang harus kita tekankan itu dan terutama rasa sering-seringlah bersabar dan bersyukurnya. Kalau kita sudah kadung memilih profesi keperawatan yang dengan segala problematikanya, ya harus kita terima gitu. Ya, resiko apapun harus diterima. Kenapa pilih profesi keperawatan? Kalau memang mau begini mau begitu, ya salah pilih profesi kalau begitu. Paham maksudnya ya? Bisa nggak nanti diupayakan lagi ya? Karena kiri kita masih ada PR 20% untuk ditingkatkan. Besok di workshopnya kita akan lebih jelas lagi upaya-upaya apa sih dari manajemen sendiri, ada nggak upaya untuk membantu teman-teman paling tidak menciptakan iklim kerja yang kondusif yang bisa membuat sejauh kita kerjanya nyaman. Ya mungkin itu nanti PR untuk kita semua. Saya kira itu yang saya bisa jawab ya, mudah-mudahan bisa terjawab sebagian. Masya Allah. Terima kasih Nars sudah membeberkan minimal 2 SKS yang diterima oleh Kanda Ridwan ini. Dan ibaratkan perawat itu seperti tanaman kaktus, meskipun musim kering tapi dia tetap tumbuh subur. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan saya akan membacakan pertanyaan ini. Ada yang Nas Mulyadi, Dokter Hussein mau tambahkan sedikit mungkin dari oh iya. pengalaman. Oh iya, atau saya kalikan karena pertanyaan ditujukan kepada beliau. Saya bacakan karena sepertinya satu makalah pertanyaannya. Oke, baik, Nurse Andriana, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan membacakannya. Apa saja tantangan utama dalam penerapan interprofesional kolaborasi di rumah sakit? Tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Selain itu, apakah memungkinkan untuk menambahkan peran apoteker agar dapat membantu mengurangi beban kerja perawat? Ini sebenarnya pertanyaan keluhan ini. Kemudian selain itu kami juga mengalami kendala dalam berkomunikasi dengan dokter spesialis. Entah apa kendalanya, mungkin jaringan kalian. Tapi itu akan kami tangkap setelah akan ada pencerahan dari Dokter Husaini. Langsung saya serahkan mic-nya. Ya, tadi pertanyaan untuk Caring untuk medis ya. Ada pengalaman kasus dulu. Satu dokter ya, karena ada pasien gawat tapi dia harus lakukan operasi, dokter bedah ini. Jadi dia harus lakukan operasi pada satu pasien karena dia punya empati sama pasien. Tapi belum stabil, dia janji besoknya. Pada saat besoknya itu ternyata dia harus berduka. Tapi dia tetap pergi karena dia sudah janji pasiennya, merasa punya tanggung jawab. Dia tetap pergi operasi sesuai jadwalnya itu pasien. Karena tadi pasien yang gawat juga, tapi setelah memungkinkan kalau operasi dia datang tepat waktu, pasti dia hubungi semua di OK-nya apa semua siap. Begitu selesai dia pulang. Selesai operasi, keluarga pasien bertanya sama perawat, kenapa itu dokter cepat sekali pulang? Dia sampaikan bahwa dia sebenarnya juga berduka, ada kalau tidak salah kecelakaan anaknya dan meninggal. Jadi meskipun dia berduka karena dia merasa tanggung jawab dan dia sudah janji, dia siapkan waktu hanya berapa, ya mungkin operasinya tidak lama, baru dia kembali cepat. Ya itu maksudnya ada rasa empatinya ke pasiennya, tapi dia juga
meskipun dia juga berduka tapi dia bagi. Nah, itu apakah itu, tapi tiap orang masing-masing beda. Apakah bisa seperti itu atau kita memprioritaskan saya punya keluarga dulu, saya bisa tunda itu. Kalau kok ada teman sejawat lain tadi interprofesi misalnya, mungkin ada dokter, itu bagusnya kalau banyak dalam rumah sakit ada beberapa profesi, satu profesi misalnya dokter, ada beberapa yang sama. Jadi kita tidak bertemu, kita bisa saling gantian. Nah, seperti itu. Kalau perawat kan banyak, ada yang satu sakit bisa minta tolong diganti. Itu seperti itu. Masalahnya saya lupa nih pertanyaan untuk saya. Apa yang pertanyaan pertama tadi? Nah, itu satu contoh saja. Yang kedua, kalau masalah kenapa meskipun kita musim kering, tapi saya harus PCT juga, saya cuma mudah-mudahan malaikat yang 70.000 malaikat itu hanya masalah malaikat buhara daripada meskipun saya kantongku untuk beli bensin tidak ada, penting pas-pas sampai pulang. Jadi hambatan hambatan tadi sudah jelas beberapa banyak hambatan. selanjutnya adalah apakah perlu penambahan tenaga dari apoteker untuk mengurangi beban kerja? Nah, sebenarnya kalau apoteker sekarang itu kan ada namanya apoteker klinis. Kalau ada apoteker klinis ikut juga visite, ya kan di situ kalau visite DPJP ada dokternya, DPJP-nya ada perawatnya selalu mendampingi, ya. Terus kita butuh untuk farmasi klinisnya. Kalau ada farmasi klinisnya, tidak setengah mati itu perawat menerangkan karena dia datang di perawat. Ini obat itu saya makan di sekarang atau sebentar. Kalau saya makan ini 3 obat, bagaimana? Apakah tidak ada bahayanya? Kalau apoteker klinis sudah menjelaskan, maka ringanlah pekerjaan daripada perawat. Saya rasa itu tujuannya. Terakhir lagi dia katakan ada sedikit kendala berkomunikasi dengan dokter spesialis di luar jam dinas. Ya, terkadang itu masing-masing individual beda ya. Saya terkadang juga kalau melihat kebijakan orang semua libur hari Sabtu, tapi saya harus atau hari di luar jam kerja, saya selalu dikirimi WA, dok ada konsul pasien Sito. Pasien Sito dengan rencana operasi Sito, gula darah 500. Saya bilang, ini kan di luar jam kerja, jangan saya jawab. Ya kalau saya prinsip seperti itu, tapi kalau saya merasa, kalau saya di sisinya dia, saya di sisi pasien, kalau saya punya keluarga seperti itu, saya butuh sekali pelayanan dari orang yang punya kompetensi. Saya pasti berterima kasih kalau dia di luar jamnya dia datang. Jadi saya terkadang mengingat seperti itu, maka ya, saya paling telepon lagi residen, kasihkan ini, lakukan brief misalnya, pantauan, lapor tiap jam ke saya. Jadi itu suatu pelayanan. Jadi masing-masing individual. Jadi kalau dia sulit untuk berkomunikasi ke dokter ahlinya, tapi kita harus butuh mungkin, karena ada tuh banyak. Kalau yang sudah senior itu mungkin teknologi komunikasi ya. Bagaimana cara berkomunikasi? Kalau cara berkomunikasi yang saya rasa tidak ada. Apalagi kalau yang menghubungi saya itu misalnya, biasanya kan perawat jaga. Tapi perawat jaga juga karena dia WA saja, jadi saya tidak tahu. Saya jawab saja dengan WA. Tapi kalau tengah malam begitu terus kayak Ibu Armi yang telepon, dok, ada pasien itu risiko ada di sini. Kalau Ibu Armi kan selalu mau berkomunikasi. Tidak mungkin saya tidak buka itu HP ku kalau dia namanya di situ. Saya takut nanti dia marah besoknya. Kalau saya datang di EPJT langsung, saya telepon dokter berpura-pura tidak angkat. Apa kita kerja? Saya masih di jalan mana dia? Pasti di jalan lain, tidak. Nah, jadi tergantung dari teknik berkomunikasi. Saya rasa memang komunikasi ini perlu sekali. Mungkin lebih banyak SKS-nya dari tadi, Bu ya. Komunikasi. Ya, saya rasa seperti itu. Kayak tambahnya nanti pengalamannya Pak Rahmat. Mungkin masing-masing kita ini punya pengalaman dalam berkomunikasi. Tidak semua juga dokter spesialis itu meskipun dia juga kering, kalau dia bagus komunikasi pasti dia jawab. Ya, makasih. Ya. Baik, terima kasih atas
tadi pertanyaan sudah sampai di ini menutup sesi pertanyaan, sudah tidak ada lagi pertanyaan, konsul boleh. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tadi ada beberapa yang ditanyakan terkait masalah hambatan komunikasi. Saya pikir itu adalah hanya memahami diri kita sendiri, bagaimana ini kita menumbuh kembangkan yang namanya sifat caring, peduli, dan tentu komunikatif dalam menjalankan tugas sebagai seorang perawat. Untuk itu, karena sudah kita berada pada penghujung acara terkait masalah seminar, izinkan saya membacakan beberapa kalimat-kalimat penting terkait apa yang kita dapatkan dalam kegiatan seminar ini. Jadi, legalitas membuat perawat bekerja dengan benar. Caring membuat perawat bekerja dengan hati. STR, SOP, dan standar kompetensi menjaga keselamatan kita dan mempertahankan mutu layanan. Sementara caring menjadi intervensi terapeutik yang menyembuhkan jika keduanya berjalan dengan seimbang dan diperkuat dengan kolaborasi interprofesional, maka praktik keperawatan tidak hanya profesional dan manusiawi, tetapi juga menjadi kekuatan bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang holistik dan bermakna. Dengan itu, saya ingin mengajak teman-teman ketika saya mengucapkan DPK PPNI, maka teman-teman akan menjawab profesional, peduli, dan bermakna. Boleh ya? Oke, bisa? Begitu juga teman-teman yang ada di Zoom, kalau masih hadir dan masih kuat. Baik, saya akan ajak untuk kita semua dengan teriakan DPK PPNI profesional bermakna. Terima kasih, saya Mulyadi mengucapkan pamit undur diri dari hadapan teman-teman. Saya Mulyadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Acara akan saya ambil alih. Acara selanjutnya penyerahan sertifikat kepada para narasumber dan moderator dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon izin kepada narasumber dan moderator dipersilakan maju ke depan.
hadirin yang berbahagia. Demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan seminar dan workshop keperawatan yang dirangkaikan dengan launching program Wanua. Saya selaku pembawa acara dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Selanjutnya, kami mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih MC. Tunggu dulu, jangan tinggalkan tempat. Sampai sedikit ada penyampaian, ada sedikit informasi terkait masalah dari sponsor kita, karena kegiatan kita ini berlangsung dengan hikmat karena sponsor. Untuk itu kami undang kepada produk knowledge Helion untuk mempresentasikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang telah menjadikan Helion sebagai bagian sponsor pada acara seminar dan workshop keperawatan launching Wanua. Jadi berikut adalah beberapa produk dari Helion. Bapak Ibu boleh foto atau simak, karena setelah 2 slide ini akan ada kuis dan setiap peserta yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah. Berikut adalah 7 produk dari Poliden, PT Helion. Yang pertama adalah Poliden, kedua Activate, Triamic, Panadol, Sensoden, Voltaren, sama Sport Unicel. Jadi inilah produk-produk dari PT Helion. Berikutnya, next. Nah, berikut adalah beberapa varian Panadol. Jadi Bapak Ibu juga bisa foto atau simak. Nanti akan ada juga pertanyaan dari slide ini. Oke, yang pertama adalah varian Panadol biru. Nah, kandungan dari Panadol biru adalah paracetamol 500 mg yang indikasinya dapat meredahkan sakit kepala, sakit gigi, sakit pada otot, dan menurunkan demam yang menyertai flu. Jadi ketika ada Bapak Ibu yang merasakan sakit, demam, boleh konsumsi Panadol biru. Nah, varian kedua adalah Panadol merah atau Panadol Extra. Nah, kandungannya sendiri adalah paracetamol 500 mg, kafein 65 mg. Nah, untuk Panadol Extra ini dapat meredakan rasa sakit kepala dan sakit gigi. Nah, ketika ada Bapak Ibu yang merasakan sakit kepala dan sakit gigi, boleh konsumsi Panadol Extra. Perbedaannya dari yang Panadol biru, kalau Panadol biru bisa meredakan sakit pada otot dan menurunkan demam yang disertai flu. Nah, kalau yang ketiga, varian ketiga adalah Panadol hijau. Panadol hijau cold dan flu. Nah, kandungannya sendiri ada paracetamol 500 mg, Pectin ya HCl 30 mg, Dextro HBr 15 mg. Nah, untuk indikasinya dapat meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan batuk tidak berdahak. Nah, ketika Bapak Ibu merasakan demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bisa konsumsi Panadol cold dan flu. Varian keempat, Panadol flu dan batuk. Untuk Panadol flu dan batuk, kandungannya sendiri adalah paracetamol 500 mg dan phenylephrine HCl 5 mg, Dextro HBr 15 mg. Nah, indikasinya dapat meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan batuk tidak berdahak. Nah, yang kelima adalah Panadol
paracetamol untuk anak. Jadi Panadol ini bukan hanya untuk orang dewasa, tapi juga untuk anak-anak. Variannya untuk Panadol anak ada dua, ada yang sirup sama ada yang tablet. Nah, kandungannya sendiri ada paracetamol 160 mg untuk yang sirup. Kalau yang tablet paracetamolnya adalah 120 mg per tabletnya. Nah, indikasinya dapat meredakan sakit kepala, sakit karena tumbuh gigi, demam yang menyertai flu. Nah, ketika ada anak kita yang mengalami demam atau sakit kepala dan karena ada penumbuhan gigi, dapat konsumsi Panadol anak. Nah, itulah tadi varian dari Panadol. Nah, selanjutnya kita ada sisi kuis. Nah, jadi ada 3 peserta yang akan mendapatkan hadiah. Pertanyaannya sendiri itu adalah berapa produk dari PT Haleon? Karoni? Siapa? Boleh maju ke depan. Boleh maju ke depan. Atau yang Iya, iya, ada kuis-kuis rupanya. Silakan. Jadi pertanyaannya ada berapa varian produk dari PT Haleon? Ada 7. Boleh disebutkan apa saja? Gantek. Saya tadi bilang di foto sama disimakan di sana. Yang pertama ada Poliden, yang kedua Activite, yang ketiga Triamini, yang keempat Panadol, yang kelima Sensodyne, yang keenam Voltaren, yang ketujuh Scott Emulsion. Benar. Sekarang ya. Cari 3 orang dulu yang senasib. Satu radio lagi. Pertanyaan kedua, berapa varian Panadol? Boleh maju, silakan maju. Nanti yang terakhir lagi. Ya, ada berapa varian dari Panadol dan sebutkan apa-apa saja variannya. Variannya ada 5. Panadol paracetamol, terus Panadol kafein, Panadol merah atau Panadol ekstra. Yang ketiga, Panadol warna hijau, full dan flu. orang full, Terus Panadol Panadol untuk anak. yang kelima. Bagaimana tadi dia? Ya sudah, kasih saja dia. Iya, Satu lagi. pertanyaan ketiga boleh diwakili untuk para laki-laki. Ada yang mengajukan. Pertanyaan untuk laki-laki. Oh iya. Bersamaan 3 orang. Siap-siap ya. Yang laki-laki. Tidak ada yang angkat tangan. Pertanyaan gampang. Ayo, siapa yang mau bertanya atau
Atau kita yang bertanya? Oh iya, kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan dan saya akan menunjuk mereka secara acak. Bisa. Ada varian kelima, Panadol apa dan berapa jenisnya? Oi, ada nih. Aduh, ini bocor soal. Oke, silakan naik ke sini. Ya. Pilih pentol atau kertas. Oke, silakan. Oke. Sudah ada jawabannya? Langsung jawab. Apa jawabannya? Untuk varian kelima itu ya Panadol anak. Isinya itu untuk sirup paracetamol 160 mg per 5 ml. Ada berapa varian? 5. Oh yang dua. Paracetamol 160 mg. Jadi Panadol anak ada 2 varian, yang sirup sama yang tablet. Itu tadi maksudnya. Iya, luar biasa. Ketiga pemenang silakan naik ke sini. Dan ketiga ini insya Allah akan mewakili tingkat kecamatan untuk menjawab bermain panadolan. Oke, 3 orang silakan naik untuk menerima hadiah dan langsung diserahkan oleh pihak Panadol. Jadi ini yang kami tahu adalah obat sakit kepala. Sebenarnya tidak bisa sekali dihindari sakit kepala, kecuali kita tidak punya kepala. Ya. Ya. Ini Pak Ketua, HP-nya hilang, casnya bagaimana ini? Ya, berbaris Kak. Berbaris sampai berbaris ini. Luar biasa. Baik. Beri tepuk tangan yang meriah kepada 3 pemenang kuis yang insya Allah akan menjadi duta Panadol. Terima kasih Kak dari Helium, tepuk tangan dulu dari Helium. Terima kasih. Ya, foto bersama silakan ambil posisi di situ Kak. Foto bersama masih ada yang mau bergabung karena acara sudah selesai dan Isoma sudah tidak ada lagi. Ya teman-teman, besok yang terlibat dalam kegiatan lagi ada workshop, ada 3K, Kasub, Katin, dan Kasus kalau tidak salah. Silakan untuk kegiatan tetap kami informasikan berkait yang terlibat dalam kegiatan workshop. Oke, baik teman-teman, yang mau berfoto silakan bersama foto karena ini merupakan momentum Wanua episode kedua, insya Allah akan berkelanjutan. Dan kami undang kepada panitia dan pengurus untuk gabung berfoto bersama. Live dulu, matikan ya. Selesai dulu live. Oke, laporan langsung dari TKP. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan ketemu di sini di tahun depan bila kontrak tetap dilanjutkan. Oke. Foto bersama, foto bersama. Ya, betul.